Oke, baik teman-teman. Aduh, ini sambil santai saja ya. Nanti kalau ada mau tanya boleh sambil di chat ya teman-teman ya. Materi hari ini adalah, loh kok kesini, ke delete ya. Oke, oke. Ya materi hari ini tuh kita bagaimana mendapatkan dream customer sama saya mau cerita sedikit ya teman-teman. Bagaimana membangun 200 cabang dalam waktu, ternyata bukan 2 bulan, sorry. 4 bulan ya teman-teman, 4 bulan ya. Dalam 4 bulan tuh gimana sih bisa langsung tembus 200 cabang. Nah itu franchise ya teman-teman, tahu kriuk ya. Nah mudah-mudahan bagi teman-teman yang lagi ngebangun bisnis itu, membangun bisnis yang mau di-franchise-kan, siapa tahu ini bisa teman-teman bisa ikuti dan bisa lebih dari 200 cabang. By the way sekarang sudah 730 cabang saya teman-teman. Saya lagi mau ngejar ke 1000 cabang. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa lebih dari 1000 ya. Oke, tapi sebelum ini saya boleh, suara saya cukup jelas gak ya? Oh iya ya, maaf Mas. Suara saya cukup jelas ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini yang saya suka nih, teman-teman. Iya, ini adalah buku yang teman-teman kalau masih dapat ya bukunya, itu ada di Gramedia. Menjadi kaya adalah skill yang bisa dipelajari. Ini yang membuat saya semangat untuk berbisnis, teman-teman. Karena oh ternyata untuk kaya itu bisa ya, asal ada orang yang sudah berhasil duluan, terus ilmunya ada, terus kita ikutin, bikin 2-3 kali lipat lebih rajin dari dia dan kita harusnya sih bisa hasilkan income ya teman-teman ya. Wah ini ada di sini ternyata ya. Ini ya materi hari ini berburu dream customer. Jadi kalau kita punya bisnis, kita harus menemukan customer yang tepat. Nah itu penting tuh teman-teman ya. Selama ini kan kita asal-asal aja nih kalau bisnis. Ah siapa aja lah terserah aja mau datang gitu. Nah itu kurang tepat ya. Maksudnya lebih bagus kalau sasarannya tepat, jadi kita nggak buang waktu untuk segera dapat duitnya gitu lah. Nah itu yang saya gunakan dream customer ini untuk membangun 200 cabang bisnis ini. Jadi bisa dapat tepat banget ya orang yang mau ngambil kemitraan ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, ini dilewatin aja. Ini usaha saya usaha dari kecil teman-teman. Dari SMP saya sudah jualan ya teman-teman ya. Jadi udah makan asam garam dan semakin banyak bangkrut. Saya ini banyak diundang ke ini ya teman-teman ke koran sama ini TV waktu di CNBC nih by the way. Saya diundang disuruh cerita bagaimana bangkit dari bangkrut. Intinya adalah setelah bangkrut dalam waktu seminggu kita nangis, minggu depannya udah harus bikin bisnis baru supaya lupa bisnis yang lama gitu ya teman-teman ya. Oke, ini waktu di kontan ya Bapak Ibu ya. Ya ini kita pas aja. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk menikmati hidup nih Bapak Ibu. Bagaimana cara menikmati hidup yaitu kita kerja dari rumah ya ini kayak teman-teman bersama teman-teman digital marketing. Jadi digital marketer lah ibaratnya ya. Jadi jalan-jalan, makan, terus kerjanya paling cuma sejam 2 jam di depan komputer, nanti ngopi lagi seperti itu ya, terus jalan-jalan lagi. Jadi ternyata ini yang disebut dengan menjadi kaya itu adalah skill yang bisa dipelajari. By the way, ini adalah ClickBank pertama saya. Jadi dulu bisnis internet itu namanya ClickBank. Ini cek datang dari Amerika nih Bapak Ibu. Ini kalau nggak salah berapa ya, $500 apa berapa ya lupa gue ya. 5 juta pokoknya ya. Itu gila saya sampai, wah udah gila ya kok bisa ya gitu ya. Gue kira orang bule doang yang bisa dapat duit dari orang bule. Ternyata kita orang orang saya kan orang Jogja ya. Orang Jogja juga bisa ya, orang kampung ya bisa ya dapat duit dari orang bule gitu ya. Ini ya berapa kali saya dapat cek Clickbank ini ya. Nah itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa. Nah ini kuncinya tuh already memodel bisnis yang sudah sukses ya teman-teman ya, the secretnya ya teman-teman. Nah ini ada beberapa testimoni yang lama sih sebenarnya yang belum saya ceritain ya. Ini ada Mas Dayat ya, dia closing 170 juta nih. Dalam 1 hari ini anak SB1M juga ya. Jadi anak SB1M banyak banget loh yang teman-teman. Ini aja yang ketahuan ya, yang nggak ketahuan tuh yang banyak yang diem-diem tuh banyak banget ya. Yang udah income ratusan juta, miliar tuh karena ada orang yang tipenya kan di balik layar aja. Nah ini sedikit cerita ya, intermezzo sedikit ya. Bagaimana Mas Dayat dapat 170 juta waktu itu dia sharing ya teman-teman ya. Omsetnya aslinya 190 juta jadi naik lagi tuh ya siangnya ya.
Jadi intinya kita kalau mau ini dia pakai teknik YouTube ya. Jadi buat video asli berlatar belakang produk yang dijual di produk kita ya. Jadi bikin YouTube, "Halo guys," ya kayak Raffi Ahmad gitu ya, "Halo guys, ini aku sekarang jualan ini." Ini jualan apa ya? Lupa ya. Aduh kok gue lupa ya, apa ini ya, semprotan untuk hama ya kalau nggak salah ya, untuk sawah ya. Pakai kunci keywordtool.io. Nah ini kan jadi basic banget ya. Tambahin wa.me, jadi di websitenya ditambahin tombol yang bisa orang klik langsung dia beli. Kalau pakai website ya. Pastikan Google Map. Wah ini dia pakai LBO juga ya. Jadi pasang Google Map di YouTube kita. Nah, oh oh nih bagus nih, gue baru baru baca nih ya. Jadi ternyata kalau kita jual-jual barang produk kita, tempelin link Google Maps di YouTube kita supaya orang bisa klik langsung menuju ke pabrik kita atau toko kita nih teman. Wah bagus ya Mas Dayat ya. Begitu ada respon customer mohon izin untuk video call. Wah ini keren nih. Jadi video call ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya-nanya langsung, video call nih bener." Dia nunjukin nih, ini nih pabrikku nih ada beneran nih, produknya ada beneran," gitu ya. Insya Allah closing, dapat customer dari YouTube dan selalu saya izin video call di gudang. Mohon maaf kalau tidak berkenan, cuma ilmu receh. Wah, bener ilmu receh 170 juta ya. Oke, ini beberapa teman, saya selalu cerita kayak gini nih teman-teman ya. Ada teman-teman kita yang udah berhasil itu karena saya tahu itu dari nol gitu. Jadinya saya mau nih teman-teman ya, wah gue juga bisa tuh gitu ya. Yang paling menyenangkan apa sih teman-teman? Yang paling menyenangkan adalah kita ngerjain itu dari rumah teman-teman ya. Kalaupun nanti kita keluar, keluar itu nggak ketemu customer loh teman-teman. Kita keluar tuh kayak gini ya teman-teman ya. Keluar tuh ya kita bikin konten kayak Pak Dayat itu bikin konten. Ketemu customer enggak, ketemunya cuma di video call gitu ya. Bahkan kalau bisa nanti pakai copywriting nggak perlu ketemu customer juga bisa ya. Oke, seperti ini. Oke, ini banyak ya. Ini Mas Fauji masih aja ya. Masih happening sampai sekarang ya. Dan makin tambah sukses ya dengan bisnis jasa dokumentasi visa, surat nikah dan lain-lain ya. Gokil ya. Oke, saya ulang sedikit ya teman-teman. Untuk dapat income kita butuh namanya produk ya. Di mana produknya kalau mau ada yang beli harus ada trafficnya. Traffic ini yang kita kuasai nih teman-teman, yang kita belajar di SB1M ya. Gimana kita kuasai YouTube, FB Ads, AdWords dan lain-lain. Nah ini kan dipecah-pecah nih Zoom-nya ini ya. Nah itu kan kemarin ada materi YouTube, materi LBO, materi apa. Nah itu ikutin terus. Itu sebenarnya skill-skill yang kita pakai untuk kita dapat income. Jadi yang paling menarik di digital marketing adalah kadang-kadang kita ngerjainnya cuma sekali, dapat income berkali-kali. Contoh kita bikin YouTube sekali ya teman-teman. YouTube itu nempel berumur-umur lamanya ya. Wah bahkan sampai nanti kita umur 70, 80 tahun YouTube kita itu masih bisa jualan loh teman-teman ya. Asal kita jangan ganti nomor HP, terus websitenya perpanjang gitu ya. Ya kalau mau paling simpel nggak mau pakai website ya udah, kalau kamu mau beli hubungi nomor WA saya, udah gitu aja ya. Kadang-kadang aduh ribet banget ya bikin website, udah intinya adalah jualan gitu ya teman-teman ya. Oke, ini buku yang bagus banget namanya Traffic Secret untuk teman-teman yang mau beli ya. Di mana ya tuh? sb1m.klik/rekomendasi ya. Ini saya kasih di ini aja ya, di kalau mau teman-teman mau ini ya. Ini harganya cuma 150.000 teman-teman. Nah tuh kalau mau beli ya. sb1m.klik/rekomendasi. Ini cuma bayar ongkos kirimnya aja 100.000 apa ya. Dapat bukunya setebal ini teman-teman ya. Wah ini teknik juga ya teman-teman ya. Ini teknik ya. Ini buku ini bagus banget ya. Jadi dia ngajarin kita, Russell Brunson tuh ngajarin kita bagaimana kita mendatangkan pengunjung ya. Dengan teknik dia. Nah ini kita agak bongkar di sini nih salah satu ilmunya di dalam ini adalah dream customer. Oke. Nah ini dream customer tuh apa sih? Jadi bagaimana kalau kita jualan itu ketemu langsung marketnya yang bagus gitu ya. Nah ini salah satu saya ada screenshot kecil ya di sini ya. Spoilernya lebarnya. What is Hollywood's convert strategy? Wah gila nih ilmunya Hollywood ya. Well, it's simply working their way into the dream 100 just like you. Their strategy looks a little like this. Jadi gini nih teman-teman, orang-orang Hollywood ya, nanti ada gambarnya juga ya. Jadi mereka gimana sih bisa jualan film, bisa jualan buku dan lain-lain ya.
Mereka itu membangun namanya Dream 100 Bapak Ibu. Dream 100 itu apa sih? Contoh ya, kalau Tom Cruise mau ngeluarin film Mission Impossible yang berikutnya, dia pasti akan tur ke show-show kayak Jimmy Fallon, kemana lah, Jay Leno dan lain-lain. Dia akan tur tuh teman-teman. Dia akan jadi bintang tamu di mana-mana. Kenapa? Karena Jimmy Fallon terus dan Jay Leno dan lain-lain ya. Terus siapalah gitu banyak ya. Mereka itu adalah menjadi Dream 100-nya dia. Jadi yang perlu kita lakukan adalah cari 100 orang yang berpengaruh ya. Paling gampang sih influencer ya. Yang sesuai dengan produk kita. Ya contoh kalau misalnya Tom Cruise mau jualan filmnya pasti dia akan cari orang yang punya audiens itu juga penonton film gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Cari 100 orang tuh teman-teman. Nanti kita bahas. Ini gila nih teman. Ini saya praktekkan di dalam bisnis saya yang tahu itu ya teman-teman ya. Franchise tahu itu bisa 200 cabang dalam 4 bulan tuh. Benar teman-teman. Itu saya praktekkan namanya Dream 100 ini ya. Jadi cari 100 orang yang berpengaruh gitu ya. Nah ini ya contoh ya Tom Cruise itu ya datang nih ke ini Jimmy Fallon ya. Ini Jay Leno ya kalau nggak salah ya. Gue lupa ya. Ya jadi bener-bener ya tour ya teman-teman ya. Makanya Raffi Ahmad itu bisa kaya raya banget. Dia itu Dream 100-nya banyak sekali ya teman-teman. Dia makanya teman-teman ya kalau misalnya ada silaturahmi, kumpul digital marketer, kumpul RT, RW itu datangnya terus teman-teman. Itu Dream 100 kita ada di situ gitu ya. Oke. Nah seperti ini. Makanya terus Tom Cruise itu datang ke Korea karena Korea kan film film Korea ya teman-teman. Apa namanya? Film Korea kan happening banget di Korea. Jadi artinya pasar penonton filmnya itu gede, makanya dia datang ke Korea. Datang juga ke India ya teman-teman, gokil ya teman-teman. Jadi kalau udah film dunia itu nggak main-main ya, datangnya ya ke negara ya, ke Korea gitu ya. Bayangin ya satu negara nonton film. Ini dia lihat ya, promote Mission Possible Rogue Nation ya. Jadi dia emang promosi gitu ya. Ini adalah Dream 100. Dream 100-nya bukan orang lagi teman-teman, negara loh guys. Ini India ya, negara loh Dream 100-nya ya. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang mencari Dream 100 gimana? Di section the book will be focusing on answering two very important question. Jadi ada dua pertanyaan penting ya teman. Who is your dream customer? Where are they congregating? Nah ini gue sampai nggak tahu nih congregating ini apa ya. Artinya berkumpul ya. Jadi teman-teman sekarang punya bisnis apa nih teman-teman? Contoh, bagi teman-teman yang punya mesin 35 ya, Metaverse itu ya, itu kan blockchain ya. Berarti harus cari tahu siapa dream customer kita. Siapa tahu nggak teman-teman? Pertama orang yang suka dunia kripto ya. Orang yang suka dunia blockchain gitu ya. Di mana mereka berkumpul? Nah, mereka kumpul di mana? Nah, teman-teman cari tahu tuh Telegram, WA group. Nah, itu teman-teman nyemplung ke situ. Gitu ya. Nah, itu udah kayak gitu. Kayak saya contoh mesin 35, saya dapetin satu Dream 100 saya ya. Namanya Bang Jos nih. Saya YouTube ya. Ini namanya Dream 100 sih, gue dapet nih teman-teman ya. Ini kita lagi ngomongin mesin 36 tapi nggak apa-apa ya. Ini Bang Jos. Lah, kok ini sih? Oh, ini Jos TV ya, Bang Jos TV. Nah, ini nih teman-teman. Ini. Ini saya dapat ya teman-teman, ini subscribernya 75.000 ya teman-teman ya. Ini salah satu Dream 100 saya. Jadi dia itu kan YouTube-nya ngebahas tentang kripto. Sehingga ketika dia menjadi partner saya di mesin 35 langsung dem income itu gila teman-teman. Dar. Gitu. Terus yang kedua, mesin 35 itu tentang blockchain sama orang yang suka jualan kan. Nah, itu saya dapat lagi saya mencari Dream 100 itu siapa? Saya cari orang-orang pemain network marketing. Wah, langsung begitu ini kan ada Bu Susi dan lain-lain ya, langsung deng gitu. Jadi intinya kita tuh mencari partner ya yang bakal menghebohkan membantu penjualan income bisnis kita gitu ya. Gitu ya. Oke, dream customer dapat dari mana? Bisa dari Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain. Oke. Nah, ini contoh saya menggunakan apa nih di dalam tahu ini ya, di dalam jualan franchise tahu ini, saya menggunakan influencer. Ini Dream 100 teman-teman ya. Ini kalau ini beberapa artis kalau teman-teman tahu ya. Gilang Dirga,
Saya bayar nggak? Ada. Nggak bayar ya teman-teman ya. Kok bisa nggak bayar sih? Jadi gini teman-teman, ini teman-teman pinter-pinternya harus, rajin-rajin silaturahmi teman-teman. Karena kadang teman kita itu punya teman artis Bapak Ibu. Kadang punya teman teman kita itu punya teman artis atau kita juga ini sekalian ya, sekalian cerita ya. Kalau teman-teman mau segila saya zaman dulu ya, tapi saya sekarang udah nggak terlalu pede ya teman-teman ya. Dulu itu saya nggak tahu ada istilahnya Dream 100 tapi saya sudah melakukan itu ya teman-teman ya. Jadi zaman dulu ini toko baju saya teman-teman ya. Saya punya toko baju namanya di Tebet lah gitu ya. Ini Pak Jokowi waktu datang ke BB Ginjo ya. Ini ke kelas SB1M nih teman-teman ya. Lucu ya zaman dulu ya. Nah, oke. Nah, ini saya mau cerita ini nih teman-teman. Jadi zaman dulu itu saya jualan bajunya itu nggak laku bajunya. Gimana caranya gue bisa laku nih? Oh, salah satunya cara adalah gimana baju ini dipromosin oleh artis, tapi gue nggak punya duit. Gimana caranya? Yaitu kalau nggak punya duit menjadi sahabat mereka Bapak Ibu. Menjadi sahabat mereka gitu ya. Terus kita kasih baju dan lain-lain. Itu kalau udah jadi sahabat, ya namanya sahabat ya teman-teman. Itu bisa jadi mereka nggak perlu dibayar pun mereka ya karena sahabat ya karena teman gitu ya teman-teman ya. Cuma itu butuh proses yang dan butuh keberuntungan ya. Kadang-kadang ada beberapa artis yang sekarang tuh juga, nggak mau ah gua, lu kalau mau endorse gue ya bayar gitu ya. Nah, saya tuh termasuk orang yang beruntung kali ya, zaman dulu tuh waktu itu inget banget ya pertama kali baju itu di MTV itu saya ngaku-ngaku sebagai saudaranya Nirina Zubir ya. Jadi ke MTV itu bawa baju dan lain-lain, terus Nirina suka banget, terus waktu itu terus meledak gitu ya, terus orang udah datang banjir toko saya, jadi penjualan jaket itu nomor satu waktu itu ya, dipakai Nirina. Dan itu free teman-teman, oke. Nah saya mau cerita yang ini dulu nih, yang ini dulu ya teman-teman ya. Aduh mana ya? Eh, nah kok bisa sih artis enggak dibayar? Jadi gini teman-teman, ini momen-momen tertentu teman-teman harus tahu ya, zaman pandemi waktu itu, artis itu ngebantu banget UKM-UKM yang jatuh gitu ya. Ini siapa nih UKM yang jatuh nih, yuk sini kirim barangnya ke gua, semua kirim nanti gua ini deh gua promosiin di Instagram gua, di TikTok dan lain-lain ya teman-teman kayak gitu. Nah peluang-peluang kayak gitu harus diambil tuh. Nah itu salah satunya tuh banyak banget ya, saya mendapatkan peluang tuh banyak banget ya. Banyak artis yang mau ngebantu saat pandemi waktu itu. Wah akhirnya di situ, akhirnya saya dapat nih Dream 100 saya nih kayak Gilang Dirga nih, Ferlita dan lain banyak ya. Malvino nih, banyak sekali ya. Ini ada beberapa ini temen nih, kalau ini temen ya Mas Ferry sama Mbak Tasya nih. Ferry sama Mbak Tasya nih, wah gila ya ini orang baik banget ya. Entah ya kenapa ya kalau ini berkah lah teman-teman ya. Makanya sering-sering rajin berteman sama siapa aja terus jadi anak baik ya. Artis itu kalau baik banget loh teman-teman. Mereka tuh kadang-kadang nggak butuh duit ya. Mereka, aku ikut bantu support lo ya gitu ya. By the way ini Mas Ariel sama Mas David ya. Mas David ini juga baik banget ya. Saya cuma kasih baju dia promosiin di mana-mana. Ini Mas Uki waktu masih di Peter Pan. Ini istri saya, ini mama saya. Ini Korea. Ini teman saya. Bayangin kemarin saya sampai ini ya nongkrong itu depan toko saya nih. Ya, ini Bang Tora Sudiro juga ya. Jadi Bang Tora itu juga ya sama. Ini waktu itu istri saya juga pede aja masuk-masuk ke Trans TV dan lain-lain. Terus kenal-kenalan gitu ya. Jadi malah jadi temen ya. Ini waktu lahiran anaknya malah saya diundang untuk lihat anaknya ya. Terus ini ada Shiren Sungkar sama Tengku Wisnu ya sampai diundang ke kawinannya. Ini Bang Tora sampai makan di BBG-nya juga kita sering makan dulu. Udah ini zaman dulu ya. Jadi zaman dulu gila pedenya tuh selangit banget ya teman-teman. Pedenya selangit tuh gimana sih gue maksudnya? Jadi gini teman-teman, waktu itu ada Mas Bagus Netral nih teman. Ini ceritanya nggak akan gue lupa nih. Mas Bagus Netral tuh pemain band ya, Netral. Itu lagi ngantri Indomie, lagi mantri di Bekasi itu di Jatibening itu lagi mau beli jajan mie ayam. Ini gue lakukan tuh berkali-kali. Jadi gue tuh nyamperin teman-teman. Jadi gue tuh pede banget gitu. Pedenya tuh pakai strategi yang gini, tapi sekarang udah nggak pede ya. Halo Om Bagus, halo Om kenal gua nggak gitu. Gue selalu pakai tuh. Weh, namanya artis biasanya dia pelupa teman-teman. Dia lupa, dia tapi dia selalu gini. Oh, weh apa kabar lo gitu. Wah, gue tuh pertama kali nyoba itu terus berhasil gitu. Apa kabar lo? Gila berarti dia lupa. Karena temannya banyak banget kan. Oh, nah terus dari itu gue selalu selalu ready bawa baju tuh di mobil.
"Om, gue tuh sekarang buka toko baju nih buat Om nih," gitu ya. Kasih kartu nama di dalamnya, jadi entar kalau suka WA gue ya, nanti gue undang ke toko lah ibarat gitu. Oh ternyata suka, ya datang terus malah kerja sama tuh zaman dulu tuh kita bikin, Blue versus, Netral ya, NTRL dulu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya, jadi nan ya sama ya, kayak gitu ya. Jadi nyamperin artis terus, "Halo, inget gua nggak?" Gitu. Dian Sastro juga pernah gitu, "Halo Dian, inget gua nggak?" Gitu. "Oh, siapa ya? Oh, elu ya?" Gitu. "Gue Trisakti loh, gue punya baju nih, bla bla bla," gitu ya. Tapi yang penting sopan ya teman-teman, ini Tengku Rian ya, artis zaman dulu ya. Kita diundang ke rumahnya, ini Piyu Padi, ini Ponari nih Bapak Ibu, sampai Ponari aja gua samperin ya. Yang Ponari yang batu itu yang menyembuhkan itu ya. Ini karena dia Dream 100 juga, ini kan lagi happening banget ya, gue foto sama Ponari ini. Gokil ya. Nah kira-kira kayak gitu, itu namanya Dream 100. Nah coba sekarang teman-teman, mulai nulis nih Dream 100 gue siapa sih? Nah itu nggak perlu artis ya teman-teman, contoh nih, misal teman-teman jualan kuliner kayak gini ya, jualan kuliner seperti ini ya. Nah jualan kuliner seperti ini, berarti teman-teman cari aja, teman kita siapa sih yang doyan makan, jajan, tapi suka foto-foto makanannya, foto-foto jalan-jalannya. Nah itu cari 100 orang kayak gitu, ya. Terus nanti kita telepon dia, "Eh Bro, ini gue lagi jualan nih, lu review dong," gitu. Suruh review aja dia. Bayangin kalau satu orang punya 10.000 subscriber aja. 100 orang itu kan udah berapa ya, 1 juta ya, 1 juta subscriber kalau dikumpulin ya. Lumayan ya, gitu ya teman-teman ya. Nah Dream 100 itu saya juga pakai namanya Instagram akun publik nih yang ngomongin kuliner nih. Bagi teman-teman yang dagang kuliner nih bisa dicontek nih. Jadi ya udah cari influencer, cari Instagram akun publik. By the way suara saya jelas kan ya? Kok pada diem aja ya? Lagi nyimak ya? Nah Jelas ini pakai jelas food Om, jelas vlogger. jelas. Oh ya oke, thank you Mbak. Bu, pakai food vlogger, nah gitu ya, pakai food vlogger juga. Terima kasih, ya. Oke, thank you thank you thank you. Nah, seperti itu ya. Nah ini ilmunya si Russell ini, dia ini bukunya juga .com Secret. Nanti teman-teman tuh ada linknya di situ ya kalau mau beli ya. Mumpung harganya cuma ongkos kirimnya dari Amerika itu 100.000 kalau nggak salah. Kok bisa sih buku semahal ini dijualnya cuma ongkos kirim 100.000? Wah ini dia udah teknik tingkat tinggi. Itu namanya funneling. Sebenarnya waktu kita baca buku dapat ilmu, di belakangnya itu kita suruh beli platform media namanya ClickFunnels. Dan itu gue kena tuh, gue beli juga karena emang bagus ya. Nah sampai sekarang nih saya pakai ClickFunnels udah lebih dari 5 tahun teman-teman. Bayangin saya kasih duit itu gara-gara gue beli buku ini, ongkos kirim. Terus gue pakai platformnya dia 5 tahun. Jadi gue beli ongkos kirim gara-gara cuma 100.000. Si Russell Brunson dapat duit gue selama 5 tahun loh. Hebat ya dia ya. Itu namanya teknik funneling. Itu nanti kita akan bahas di day 6 ya. Ada nanti day 6 ya. Oke, ini si Russell cerita nih Dream 100 gue ya. Nih Dream 100 gue waktu gue jualan buku nih gitu ya. Pertama dia 10 plus top website forum they spend time on. Jadi dia cari 10 website top yang ngebahas tentang buku. Itu tinggal di-googling aja ya, tinggal di-googling ya. Itu kan biasanya ada blog-blog yang ngebahas tentang buku kan. Nah, itu dia ngiklanin di situ atau gimana ya, kayaknya ngiklanin atau dia suruh nge-review atau gimana ya. Terus dia pakai FB group they participate in. Jadi dia ada 15 FB group dia masukin ke situ, terus dia ikut boleh posting kan ada FB group yang boleh posting kan gitu ya. Pakai 50 influencer they followed on FB and IG gitu ya. 30 podcast ya zaman dulu dan ya udah ada podcast ya. 40 email newsletter ya, kira-kira kayak gitu ya. Oke. Ini bukunya intermezzo dikit juga ya, teman-teman ya. Mas, aku tuh sebenarnya bisnis apa yang bagus kan? Sebenarnya gitu kan. Jawabannya Bob Sadino kan paling gampang ya. Bisnis bagus adalah bisnis yang tidak ditanya-tanya langsung mulai dah, jualan aja langsung gitu ya. Nah, Russell itu mempersempit ya. Jadi bisnis yang bagus tuh sebenarnya yang berhubungan dengan wealth, health sama relationship. Ini yang duitnya paling juara di dunia, teman-teman. Ya, wealth itu yang berhubungan dengan duit ya. Nah, makanya namanya mesin 35 tuh lakunya luar biasa teman-teman yang Metaverse itu ya. Nah, ini kita lagi bangun mesin 36 ini juga ya lagi ngebangun ya. Jadi namanya
bisnis yang berhubungan dengan duit itu laku banget ya. Gimana cara menghasilkan uang, gimana ini itu laku banget ya. Nah, sama kesehatan juga laku nih, suplemen-suplemen juga laku. Sama relationship nih, relationship itu biasanya makanya Tinder, terus apa sih gue nggak pernah main ya. Apa sih, micet, apa sih gue nggak tahu ya. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan, relationship itu laku banget lah gitu ya. Itu, jadi teman-teman kalau mau main bisnis itu yang ini nih, wealth, yang berhubungan wealth, health, sama relationship gitu ya. Oke, ini kita pas aja ya, banyak banget ya ini. Ini sebenarnya kalau teman-teman nanti di bukunya itu dikasih tahu ya, ini apa namanya, sumber-sumber untuk Dream 100-nya apa aja ada di sini ya. Terus nanti bisa download tuh Dream 100 worksheet. Saya akan ini aja, kasih lihat ini teman-teman ya. Jadi kalau download nanti teman-teman dapat ini. Kita suruh nyatet lah, suruh ngerjain PR nih. Top 10 10 website Dream Customer Visit. Jadi teman-teman harus nyatetin tuh. Misalnya gue mau jualan kuliner, gue harus catetin cari 10 website yang berhubungan dengan kuliner, catetin satu-satu. Nah, itu nanti samperin satu-satu tuh di email satu-satu, kita pasang iklan di situ gitu. Atau ajak kerjasama untuk barter. Oke, oke. Wah, ini kan influencernya siapa aja teman-teman catetin satu-satu gitu ya. Terus email newsletternya catetin satu-satu, banyak ya teman-teman ya. Gila, ini keren banget lah. Bukunya tuh gue seneng karena bentuknya kartun-kartun gini ya teman-teman ya. Nah, ini waktu Russell Brunson sama Anthony Robbins ya. Sejak Anthony Robbins tuh melesat tuh ya langsung ya. Jadi Anthony Robbins dibikinin apa, funnel, website funnel, terus waduh jadi meledak lah gitu ya. Jadi ini adalah Dream 100-nya Russell Brunson, ini dream yang pertama, nanti dream yang kedua siapa gitu ya. Oke teman-teman, kayak gitu ya. Oke, oke, kita pas-pas aja ya. Ah, oke, kita lanjut ke sini ya. Tadi menarik ya, slide-slide tadi menarik ya. Itu kalau dibahas dalam satu, YouTube bisa seharian ya. Jadi makanya ini mau biar mengerucut lagi ya, supaya nih yang dibahas itu kita tetap ke Dream 100-nya ya. Oke, cara mudah mendapatkan Dream 100 itu adalah influencer yang tertarget. Udah kita pakai namanya Sociobuzz ya, ini namanya sociabuzz.com. Teman-teman buka aja atau install aplikasi namanya Sociabuzz. Dulu, zaman dulu ini gue belum ada Sociabuzz ya teman-teman ya. Jadi masih nyariin Instagram itu satu-satu. Jadi nyariin gitu, ngetik, hashtag-nya diketik gitu ya. Terus dapat orangnya, terus kita DM-in satu-satu, "Mas, mau nggak, promosiin saya? Berapa sih harganya?" Oh, harganya 5 juta, 7 juta. Kita bener-bener cari yang harganya cuma 100 ribu, 200 ribu gitu. Karena kita mau bikin 100 kan, mau 100 influencer yang harganya 100 ribu, 200 ribu gitu. Karena kadang-kadang gini, influencer itu kan belum tentu subscribernya beneran ya. Kecuali kan Twitter ya. Twitter kan si ini kan Elon Musk udah mau hapus tuh bot-botnya tuh. Nggak ada tuh nanti ya follower-follower palsu tuh nggak ada tuh. Keren loh Elon Musk tuh ya. Jadi Instagram tuh kalau misalnya Mark Zuckerberg-nya mau kayak Elon Musk ya, follower-follower palsu dihabisin tuh bisa bagus tuh. Jadi follower asli kita tuh berapa sih gitu ya. Karena follower palsu itu mengganggu banget dalam pemilihan Dream ke 100 ini ya. Follower gua ini 100 ribu. Taunya yang bener cuma 3 ribu, yang lainnya cuma beli gitu ya. Waduh, sayang kan. Nah, teman-teman kalau pakai influencer ini di Sociabuzz ini enak ya. Nanti tinggal milih misalnya produknya skincare. Ketika skincare, nah tuh ada pilihan tuh, ada Olivia, Sheila, Lenny. Ini ada harganya lagi 750 ribu, 550 ribu. Nah, contoh nih Olivia. Olivia ini followernya 89 ribu, engagement 9,7% ya. Jadi kita misalnya punya produk skincare, ya kasih aja Olivia. Olivia ini dibayar. Olivia harga 750 ribu ya. Nanti tuh ada perjanjiannya tuh. Nanti bakal ada di Instagram feed atau Instagram story atau apa gitu. Nah, kita pilih nih Olivia, Sheila, Lenny. Nah, totalnya 2,8 juta. Udah tinggal bayar, kasih kontennya udah nanti tahu-tahu tuh teman-teman tunggu duduk manis aja tahu-tahu canggih lah, keren lah teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi rahasia buka satu cabang menjadi 200 dalam waktu 4 bulan dan diburu sampai hari ini gitu teman-teman ya. Oke. Ini saya waktu ada di Trunojoyo nih sahabat saya ya Mas Wahyu, Mbak Nike ya. Ini saya waktu ngunjungin ke sana ya teman-teman ya. Oke, terus nah ini saya nggak pernah kebayang dari zaman dulu ya. Nah teman-teman coba deh kalau teman-teman hari ini bisa masak,
atau bisa masak atau ibu bisa masak, coba deh teman-teman langsung buka gerobak di depan Indomaret. Gerobaknya harganya 3 juta, buka gerobak, jualan di situ, atau jualan di pinggir jalan, gerobak langsung tempelin kemitraan, dibuka kemitraan. Itu awal saya tahu tuh dulu gitu. Wah, pede aja ya buka gerobak, taruh depan, dulu di dulu di Bekasi ya, terus langsung tulis dibuka kemitraan. Yang penting makanannya harus enak banget ya teman-teman ya. Yang penting makanannya harus enak banget. Enak itu dalam arti bukan enak karena kita ya. Dari 20 orang yang bilang enak tuh 15 orang gitu. Jadi kita nggak boleh idealis ya. Harus yang enak berdasarkan orang lain bukan kita ya. Oke, ini titik-titiknya udah rapat banget ya di seluruh Indonesia ya. Sekarang udah 700 ya guys. Ada yang saya sekali buka tuh 14 cabang sekaligus dalam 1 bulan di Palembang nih. Sekali buka ya, ini gila sih ya. Ini puji Tuhan banget ya. Oke, ini sekalian, selipin intermezzo dikit ya, karena ini sebenarnya materi yang gue suka, gue nggak tahu ya kalau teman-teman suka atau enggak ya. Ini materi-materi Bob Sadino sama almarhum Bob Sadino sama Purdi Chandra ini yang gue suka. Jadi ini dari Pak Purdi nih teman-teman. Jadi bisnis itu sama dengan masuk kamar mandi. Jadi kita masuk aja dulu ya. Jadi kalau mau mandi kan masuk aja dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya ketinggalan anduknya tinggal teriak, "Anduk!" gitu. Nanti tiba-tiba istri kita bawain, "Ini nih anduk," gitu. "Sikat gigi habis," gitu ya. Jadi gitu, ibaratnya kita nyemplung dulu, ya kalau nggak ada istri, nggak ada anak, ya tinggal keluar lagi, "Aduh sikat gigi habis lagi," ya udah keluar dulu lah gitu. Pernah nggak kepikir kita mandi airnya bakal mati nggak ya? Tiba-tiba anjlok, pulsanya habis, ya kita nggak mikir kan, masuk aja mandi aja dulu, tahu-tahu ada sabun, begitu anjlok ya udah keluar penuh dengan sabun, ya masukin tokennya lagi buat nyalain rumahnya lagi gitu ya. Nah itu adalah ilustrasi bisnis Bapak Ibu. Jadi bisnis itu jangan dipikirin langsung masuk aja. Makanya begitu misalnya teman-teman lihat ini nih, gue tuh orang yang actionan nih Bapak Ibu. Gue misalnya ngelihat, gue masuk ke Pak Purdi Chandra waktu itu lagi ngajarin, "Oh kalau mau bisnis segitu aja, kamu sukanya apa?" "Aku sukanya baju." "Ya udah besok jualan baju." "Siap," gitu. Langsung besok gue cari baju di Bandung, langsung gue jualan baju Bapak Ibu. Besoknya loh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat hari ini, contoh, wah jualan makanan, besok langsung masak. Besok langsung pesan gerobak, langsung buka di Indomaret. Jadi nggak usah mikir Bapak Ibu ya, nyemplung aja dulu gitu ya. Itu ilmunya Pak Purdi dan itu emang efektif banget ya. Karena kalau teman-teman bikin namanya business plan, nanti yang paling bahaya ketika bikin business plan, wah gila ya kalau gua nggak jalan rugi gue bisa sampai ratusan juta ya. Wah ini duit dari mana ya? Wah ternyata bisnis susah ya nggak jadi ah gitu. Wah itu namanya nggak mandi-mandi ya teman-teman ya. Ya bisnis kan kayak mandi aja gitu ya. Nah ini menarik teman-teman. Bisnis itu kan Pareto ya. Dari 10 bisnis yang 2 jalan. Jadi gini, jangan berharap kalau kita mulai bisnis tuh langsung lancar ya. Kalau saya tuh selalu Pareto ya, dari 10 berhasil 2 gitu ya. Makanya kalau teman-teman ada di circle saya, kita punya mesin uang banyak ya. Dari 100 sih paling jalan 20 gitu ya. Dari 20 paling jalan jadi cuma 20% aja gitu ya. Yang jalan itu udah dapat income-nya udah lumayan ya teman-teman ya. Udah gede lah. Nah, ini teman-teman kalau udah mulai berhasil ya, catat ya dalam buku kungfu. Nah, makanya saya selalu catat dalam buku kungfu. Nah, ini buku kungfunya ya teman-teman ya, buku kungfu untuk tahu ya. Oke, nanti habis ini ya. Jadi supaya tahu teman-teman, money is on your list. Jadi kalau kita punya 1.000 list, kalau kita jualan tahu aja ya, 10.000 tahu, 10.000 rupiah profitnya kali 1.000 itu udah 10 juta per bulan. Ini awal mula teman-teman juga bisa pakai broadcast ya, WA ya. Misalnya, aduh nungguin gerobak lama, buka di depan Indomaret lama, ya udah bikin dulu aja ah. Masak aja tahu atau tempe gitu, langsung broadcast WA aja ya teman-teman ya. Jadi kalau dulu tuh zaman pandemi itu orang tuh saling bantu-membantu teman-teman. Jadi kalau saya ada teman saya jualan, saya beli. Kalau saya jualan teman saya beli gitu ya. Jadi mereka itu sangat support dengan, terutama makanan ya, karena mereka dimakan gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Udah kalau kita punya 1.000 list ya kayak gini ya teman-teman ya. Kan WA itu kan list-nya banyak ya. Cuma kan kita nggak mungkin kita broadcast terus kan seumur hidup, lama-lama orang bosan kan. Makanya kita mulai buka gerobak supaya kita waktu broadcast terakhir itu, "Guys, saya sekarang udah buka gerobak ya di Bekasi ya. Jadi kalau mau beli langsung ke sini ya, langsung bikinin Instagram-nya dan lain-lain," gitu. Jadi kita orang tetap nyaman sama kita, nggak broadcast mulu ya. Broadcast tuh sekali 2 kali aja ya teman-teman ya. Nah, kalau udah punya gerobak, ya udah 1 gerobak profit 1 juta ya 1 juta sebulan. Kalau punya 100 gerobak, profitnya bersih 1 juta aja ya sehari ya.
sebulan ya, ya udah 100 juta sebulan. Jadi cara dapat income 100 juta sebulan ya kira-kira caranya begini, kita bikin gerobak yang profit bersihnya 1 juta aja, profit bersih 1 juta tuh bisa lah sebulan ya teman, ini 1 juta tuh nggak gede ya teman-teman, nah, tapi kita bikin 100 gerobak gitu ya. Seperti itu ya guys. Nanti kalau udah jago di scale up, 1 gerobak profitnya jangan 1 juta dong, jadi 10 juta. Makanya kalau punya 100 gerobak jadi 1 M sebulan. Tuh. Ini waktu ini di Bekasi nih, Galaxy ya. Oke, semua bisa jadi pengusaha mulai mulai aja dulu, makanya cari teman yang jago masak, cari packaging bagus buat logo, broadcast WA, cari gerobak buat kemitraan. Mas, tapi kan bingung Mas, nanti perjanjian-perjanjian kemitraan gimana dan lain-lain. Udah mulai aja dulu. Gue nggak pernah tuh namanya legalitas, maksudnya legalitas untuk kemitraan ya. Awal tuh nggak usah pikirin Bapak Ibu. Nanti kalau udah cabangnya udah banyak, nah barulah rekrut konsultan legal ya. Nah sekarang sih udah ada legalnya ya, tahunya ini ya. Jadi lebih rapi. MOU-nya dulu cuma selembar ya. Misalnya ada orang mau beli kemitraan ya udah nih selembar doang dulu ya. Sekarang itu 30 lembar Bapak Ibu, karena udah pakai legal yang bener gitu ya. Tapi intinya adalah mulai aja dulu ya teman-teman ya. Mikirin tuh belakangan. Pak Jokowi, pemerintah tuh support lah teman-teman kalau bentuknya UKM ya. Jadi kita nggak akan diganggu dengan masalah perizinan dan lain-lain ya teman-teman. Tapi kalau udah mulai membesar harus perizinannya BPOM, halal dan lain-lain harus diurus ya. Tapi kalau baru mulai itu pemerintah support banget loh kalau ada UKM kayak gitu ya. Nah ini juga Kentucky Fried Chicken, hampir semua bisnis besar sekarang juga bukanya di gerobakan begini ya teman-teman. Tapi nggak tahu ya setelah pandemi kok ngilang lagi ya. Ya bagus deh buat gue sih bagus ya. Jadi nggak ada saingan gerobakan biar balik lagi ke alamnya ya. Oke, jadi tipsnya adalah yang pertama adalah teman-teman bikin produknya harus enak banget ya. Udah itu aja sih. Produknya harus enak banget. Bahkan kalau produk kita nggak enak jangan coba-coba untuk jualan ya. Ini nomor satu nih udah harus ini nih teman-teman ya. Karena percuma ya kalau nggak enak, traffic semua, wah, gila desain udah keren pas makan kok aneh banget ya. Itu orang nggak balik Bapak Ibu. Kan kita mau dapat duitnya seumur hidup ya. Jadinya produknya harus enak banget. Oke, ini buku kungfu saya. Ya saya catat ya. Jadi yang paling penting adalah produk, traffic, investasi diri, doa sedekah. Ini yang saya selalu lakukan di setiap bisnis ya. Investasi diri tuh kayak gini, ikut-ikut Zoom seperti ini, terus nonton-nonton YouTube-nya Christina Lee, Rico Huang ya. Terus biasanya cari yang interview-interview pebisnis yang baru mulai dari nol terus dia berhasil, itu menginspirasi banget teman-teman. Gue tuh hampir tiap hari pasti nonton inspirasi kayak gitu, entah dari Rico Huang, entah dari siapa gitu ya. Kan mereka interview ya. Wah dulu aku susah, aku utangnya sekian, sekarang gini. Ya caranya gini. Wah itu cara-caranya itu kan buku kungfu, itu cara-caranya saya catetin semuanya teman-teman ya. Terus kita praktekin di bisnis kita deh gitu ya. Oke, jadi untuk pertama ini produknya ya teman-teman. Produk kalau saya milih, wah Mbak Siti ya udah Mbak hajar Mbak. Langsung cari gerobak, bikin gerobak terus cari Indomaret Mbak, langsung jual, langsung tempel kemitraan. Who knows Mbak jadi 1000 cabang ya. Pilih produk yang Anda konsumsi sehari-hari. Jadi ini rahasia pertama. Kan ini berkah dari kebangkrutan nih Bapak Ibu. Saya 18 kali bangkrut ya. Jadi ini ada berkah dalam kebangkrutan. Jadi sekarang saya tahu, wah gua kalau bisnis sekarang adalah apa yang orang makan setiap hari atau apa orang yang pakai setiap hari. Kalau software tuh saya cari software yang dipakai setiap hari. Kayak misalnya orang kalau punya website pasti dia akan perpanjang terus. Sehingga saya akan jual affiliate hosting, karena kalau orang perpanjang gue dapat duit terus selama-lamanya. Sama email marketing, kalau orang pakai email dia pasti akan perpanjang terus, saya dapat duit selamanya. Orang kalau makan, dia akan makan terus gitu ya, nanti akan repeat lagi. Orang nggak mungkin telanjang gitu ya, selama ada di dunia ini nggak mungkin telanjang bulat, makanya gue jualan baju Bapak Ibu, ya. Orang butuh sehat, makanya gue jualan suplemen. Jadi apa yang orang pakai setiap hari itu yang kita jual. Nah gini ya, terus cari partner gitu ya. Partner tuh skill yang hebat ya. Nah kebetulan memang saya kan nggak jago masak Bapak Ibu. Nah cari saya partneran sama yang jago masak.
gitu ya. Kalau misal teman-teman jago masak, jangan partneran sama yang jago masak juga. Kalau teman-teman yang jago masak, cari partner yang jago digital marketingnya gitu ya. Jadi cuma 2 sih sebenarnya, siapa yang bisa produksi, siapa yang bisa jualan, itu aja sih 2. Kalau kita bisanya produksi, berarti kita cari partner yang jualan. Kalau kita bisanya jualan, cari partner yang bisa produksinya, yang makannya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dalam bisnis sih simple tuh, cuma 2 itu aja ya. Oke, secret kedua itu cari traffic, yaitu salah satunya berburu dream customer yang tadi ya teman-teman ya. Cari influencer, cari 100 orang yang berpengaruh gitu ya. Oke. Nah ini ya, oke ini untuk dapat income itu yang seperti tadi ya, kita harus tahu traffic, harus ada produknya, harus ada pesannya. Ini pesannya itu penting. Jadi jangan sampai kita punya produk tidak ada pesannya. Makanya setiap perusahaan besar pasti ada apa adanya, ada kayak Nike, Just Do It gitu. Adidas tuh yang keren ya, Impossible is Nothing tuh keren banget tuh Adidas ya, gue suka banget ya. Nah Nike juga bagus ya, kerjain aja just do it gitu ya. Nah teman-teman kalau punya produk harus cari message-nya ya. Message itu contoh seperti ini ya, sepatu Nike itu adalah hanya sepatu biasa ya. Tapi kalau dikasih pesan, dikasih cerita, dikasih story, itu akan menjadi mahal sekali. Makanya ada namanya sepatu Michael Jordan, itu di-story-kan bahwa ini sepatu yang dipakai Michael Jordan waktu juara NBA lawan, LA Lakers tahun 1991 yang didesain oleh Tinker Hatfield nih Bapak Ibu. Desainernya di sampai di ini ya, ini harganya sekian. Harganya jadi mahal sekali Bapak Ibu, dari sepatu biasa yang dikasih story. Bapak Ibu tahu tahu saya ini kan tahu saya tuh murah loh teman-teman. Tapi saya jual jadi mahal sekali, jadi 1.600 per perak. Makanya banyak orang, "Ah, gila tahu kayak gini mana laku." Laku-laku aja teman-teman, karena ada story-nya ya, ada ceritanya gitu ya, kita taruh story. Dulu waktu bikin tahu itu story-nya pengennya, eee, yang dagang tuh cantik-cantik gitu ya, kan kan dulu dulu nggak ada ide aja gitu. Gimana ya story-nya ya, udah, wah kebetulan kok mitra-mitra kok pada cantik-cantik gitu ya, udah bilang aja ya, tahu ini pedagang sama penjualnya cantik dan ganteng gitu ya. Ya udah gitu ya. Nah, cuma di tengah jalan kita ganti jadi kriuknya bikin nagih. Kenapa? Karena bahaya banget ya. Kita kecantikan tuh tidak bisa dijual untuk di makanan ya. Karena yang diinget tuh nanti malah penjualnya gitu ya. Gue pengen yang diinget itu tahunya gitu. Makanya diubah di tengah jalan jadi kriuknya bikin nagih. Jadi story-nya adalah kamu kalau makan tahu ini, kalau digigit tuh bunyi loh, rasain sendiri. Nah, itu kita masukkan ke influencer-influencer itu Dream 100 saya. Mas, ini ada tahu. Ya, story-nya adalah kriuknya bikin nagih. Gimana caranya Mas bikin video kreasi sendiri, pokoknya gimana caranya bilang ini gila kalau digigit bunyi banget atau kriuk banget gitu, udah versi masing-masing gitu. Makanya ada yang apa, pas ngerekam tuh handphone-nya depan muka gitu, ada bunyi kriuknya gitu ya. Wah gila ya bener-bener kriuk banget gitu ya. Nah kayak gitu pesan-pesannya ya teman-teman ya. Nah ini pesan-pesan ini ada pesan juga teman-teman, hati-hati dengan memilih pesan ya. Jadi ini ingat nggak namanya Odading ya, Mang Oleh ya, ini orang bagus sih sebenarnya ya. Harusnya dia bisa menjaga itu ya teman-teman ya, cuma nggak tahu kenapa ya. Jadi Mang Odading ini, Mang Soleh yang di Bandung, ya itu dulu dia omsetnya 500.000 jadi 10 juta per hari ya. Jadi dia bikin story yang rasanya anjing banget ya gitu ya. Iron Man bla 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 kalah. Cuma makin hari kan dia tidak menempatkan dirinya ya kalau nggak salah ya, terus kasar sama senior pelawak gitu, terus ngomongnya makin kasar gitu ya. Jadi ini pesannya adalah menurutku kalau bikin pesan itu nggak usah ngomong yang kasar gitu. Ini rasanya anjing banget gitu, pesannya nggak usah gitulah gitu ya. Karena lama-lama orang nggak terlalu gimana gitu ya. Yang kasar-kasar gitu entah kenapa ya kok hilang gitu ya. Gitu ya. Oke, ini saya lakukan bikin jingle juga ya teman-teman, bikin jingle seperti ini ya, bikin dance-dance gitu ya. Ini Dream 100 juga. Ini yang ngedance-ngedance itu punya follower itu minimal tuh 10.000 guys. Mereka kita influence, kita endorse, mereka joget masukin dia, wah mantap ya, gokil ya teman-teman ya. Nah cara cepatnya itu ini ya, Social Buzz. Nah ini ada pilihan-pilihan itu teman-teman tuh ya. Ada paid promote 690.000 per influencer. Jadi kalau mau cara cepat untuk datangin traffic langsung ke Social Buzz, install aplikasinya. Nah, nih di screenshot aja teman-teman.
Sociabas ya, install terus cari sesuai dengan produk kita. Nanti tuh kita bisa kayak chat-chatan sama dia gitu langsung ya. Berapa harganya gitu. Coba aja nawar ya gitu ya. Nah ini nanti hasil kayak gini. Nah nanti sekali beli paketan 3 juta. Wah enak loh ini teman-teman ya. Nggak kayak zaman gue dulu ya, pusing-pusing banget nyariin, ngetikin satu-satu. Udah gitu mending dijawab ya, kadang-kadang nggak dijawab. Kadang-kadang sekali dijawab mahal banget gitu ya. Ini kita bisa filter harga yang 300.000, harga yang 500 ribuan gitu. Enak banget ini nih. Serius nih, Sociabas. Nah ini ilmunya Mas Wendy ya. Untuk main TikTok itu ini ya, gunakan musik yang viral yang banyak digunakan TikTok lain. Jadi gimana supaya kalau Mas Wendy kan TikToknya selalu ditonton 5 juta viewer ya. Satu video ditonton 5 juta viewer loh, gokil ya. Ini rahasia nih teman-teman ya. Ini screenshot aja nih. Jadi gunakan musik yang viral nih. Ini Wendy ya. Ini saya juga lagi praktekin juga ya. Gunakan musik yang viral yang banyak digunakan TikTok lain. Jadi kalau musiknya algoritmanya TikTok tuh lagi gampang ya teman-teman. Jadi kalau musiknya lagi viral, kita YouTube-nya pakai musik itu viral juga gitu ya. Buat hashtag yang relevan, buat judul video yang clickbait, yang membuat orang penasaran, gantung, ya be unique ya, be special value harus beda dengan lain. Buat konten yang mengundang emosi yang bikin orang komen gitu ya. Contoh kalau ke waktu Mas Wendy itu, lah Lele kok tidur berhari-hari kayak gitu ya. Itu mah bukan tidur itu, mati gitu. Padahal tahu itu Lele mati. Dia bikin ini kok Lele gue tidur udah berhari-hari. Itu asam juga ya. Bikin konten yang orang tuh sebenarnya nggak perlu komen, dia tahu Lele tidur sampai 5 hari artinya mati ya. Ya masih ada yang komen tuh bukan tidur, itu namanya mati gitu ya. Sebenarnya sama kayak gini ya teman-teman ya. Kalau kita naik lift, mau naik naik lift ya ke lantai 7 gitu ya. Ya terus kita tanya sama orang yang di situ, "Mas mau ke atas, Mas?" Sama-sama mau ke atas gitu. Ya menurut lu gitu. Atau kita naik pesawat nih kan yang cerita-cerita zaman dulu ya. Kita naik pesawat sama-sama mau ke Jogja gitu ya, mau ke Jogja terus kita tanya, "Mas mau ke Jogja?" Lah iya mau ke Jogja. Emang mau kemana gitu. Itu sebenarnya itu teknik untuk membuka percakapan sih kayak gitu ya. Jadi ini buat memancing emosi biar engagement-nya makin kuat gitu ya. Bikin orang buat konten yang mengandung emosi yang bikin orang komen gitu. Itu ilmunya Om Wendy ya. Cakep ya. Oke, Dream 100 saya makin lama makin berkembang. Ini tim yang menguasai ya, jago banget ya. Ini ide yang cemerlang banget yang gue nggak kepikiran nih, tapi ini saudara gue sih yang kepikiran ya, Mas Ucu kalau nggak salah. Gila ya, kepikiran banget ya. Gimana caranya tahu ini masuk ke semua kantor di Jakarta, kalau bisa di seluruh Indonesia. Wow, gila ya. Wah itu ide cemerlang. Gimana caranya ya? Ya udah, cari aja orang yang di kantin. Jadi nggak ngelewatin perusahaan. Kalau perusahaan kan ruwet ya. Jadi kita ikut nongkrong di tempat makannya kantin-kantin kan biasanya kan karyawan turun ke kantin kan, nongkrong. Terus kita bawain terus kasih dia. "Mas ini kasih teman-teman di kantor di atas ya," gitu. Wah, itu kita keliling tuh. Sekarang udah ada 200-an kantor ya, 200-an kantor ya. Bayangin ya, ini tahu dibawa ke kantor, ini yang makan. Bapak Ibu kalau ngumpul ada makanan itu udah kayak semut kan makanan. Apaan nih apaan nih?" Kalau itu enak dia langsung bisa, nge-shoot loh teman-teman. Dapat makanan baru nih, aneh banget nih, apa ya, cobain yuk. Wah, enak guys, gitu ya. Bayangin nggak ini satu 2 3 kalau follower-nya 1.000 gue udah punya 3.000 nih follower nih, ya 3.000. Ini misalnya kalau follower 1.000 aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.000 nih. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.000. Terus ini berapa nih? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bayangin nih satu orang follower-nya 1.000 aja ya, dan mereka semua memposting apa yang dia makan dan dia pasti nyebut merek guys, nggak mungkin nggak nyebut merek. Ya, dia nggak mungkin nggak nyebut merek kita ya. Ini tahu apa nih, kan dia pasti apa sih namanya nih, kan gitu ya. Ini yang bikin tambah viral guys. Nggak peduli dia komennya jelek atau bagus ya. Kalau komennya jelek orang makin penasaran, apaan tahu gini doang nggak enak, cuy gitu misalnya. Lah yang nonton tuh penasaran, dia akhirnya beli. Gila enak begini kok dibilang nggak enak ya, atau kebalikan, "Ih guys ini enak banget." Seenak apa sih orang terus beli, apaan nih nggak
akhirnya viral banget itu ya di mana-mana ya. Gitu ya teman-teman ya. Gokil ya. Lanjut ya. Nah, waktu pertama kali itu kita tuh nggak ada influencer, nggak ada apa ya. Gimana caranya? Ya kita sendiri Bapak Ibu ya. Nah ini saya mereview sendiri nih guys. Ini saya mereview sendiri. Oh guys, ini saya baru ketemu tahu enak banget. Jangan sebut ini punya kita ya. Ini tahu enak banget sumpah nih asli enak banget. Teman-teman harus beli gitu ya. Kayak gitu ya. Terus saya ini juga ya. Ada nggak YouTube-nya Mas ya? Terus saya bikin settingan settingan gini nih zaman dulu nih pertama kali ya. Jadi saya bikin karyawan-karyawan toko saya suruh datang, suruh pura-pura ngantri nih. Judulnya apa sih? Ini Mas Adri Niji ya, jadi ambil juga ya. Aduh, mana ya? Tahu. Nah ini teman-teman rajin-rajin bikin kayak gini nih tuh kayak. Halo, sekarang lagi ada di Taugo Basuki Rahmat sama ownernya nih, Om Adri. Halo. Wah, aduh, mana tuh yang lucu tuh yang ngantri ya. Mana sih udah hilang Oh ini. Wah nih Jos nih tenang nih. Penontonnya 697 viewer guys. Gokil nih guys. Halo guys, sekarang lagi ada di Nih teman-teman ya. Tahugo Galaxy. Wah, ini lagi Lah ini karyawan saya happening semua ya, nih. lagi hits banget nih. Ini. Saya udah beli nih Tahugonya. Seolah-olah ngantri padahal Kriuk, itu mah rasa barbecue. teman-teman saya semua ya. Nah, ini lagi pada ngantri, lagi mau beli. Nah ini sebenarnya nggak ada yang beli sama sekali Adanya Bapak Ibu di nih pertama Taman nih. Galaxy ya, ini Taman Galaxy ya. Tahunya kriuk, rasa barbecue. Oke, sampai ketemu di sini ya. Rekomen banget deh buat semuanya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya udah terjun aja. Pokoknya segala cara kita lakukan lah teman-teman ya. Kayak gitu ya. Nah terus dokumentasiin semua kegiatan kita dalam 90 hari. Oke. Nah sekarang gimana sih 200 cabang dalam 4 bulan? Nah kuncinya tuh di 90 hari. Makanya saya suka dengan kata-kata 90 days plan action ya. Karena 90 hari itu menentukan teman-temannya. Menentukan dalam arti gini. Dalam 90 hari kalau bisa tuh kita benar-benar sangat serius mengerjakan satu project ya. Satu project sangat serius. Jangan sampai bolong atau jangan dalam 90 hari itu jangan dicampur aduk ya. Dengan misalnya kita punya project 10. Wah 90 hari itu ngerjain 10-10-nya. Wah tewas kita ya teman-teman. Jadi satu-satu. Jadi benar-benar fokus. Makanya kenapa di mesin 35 itu kan saya udah, ya puji Tuhan ya udah dapat ratusan juta ya teman-teman ya. Itu dalam 90 hari teman-teman. Begitu selesai saya masuk namanya ke sini nih. Ke mesin 36. Nah ini 90 hari ke depan nih saya lagi serius di mesin 36 ini nih. Nah setelah itu kita nanti pindah ke mesin 37 dan seterusnya gitu ya. Karena 90 hari itu hari yang menentukan ya. Kaya sekalian, miskin sekalian kalau saya bilang. Jangan nanti misalnya hari ini ngerjain besok enggak. Aduh malas ntar bulan depan aja gitu ya. Aduh lama-lama malah momennya enggak dapat. Kita cari momentum cepat gitu teman-teman ya. Cabang pertama Anda sangat menentukan. Oke. Masak sendiri, posting di semua medsos, semua kalau perlu dikerjain sendiri. Kayak saya zaman dulu kerjain sendiri, ngiklan sendiri, bikin website sendiri, bikin video sendiri, iklan Instagram sendiri, WA story sendiri, semuanya LBO sendiri gitu ya. Wah, sampai kelenger-kelenger lah gitu ya. Nyari influencer sendiri sampai akhirnya pas sudah ada tim ya udah mereka yang nyari gitu ya. Kalau udah ketemu influencer minta izin boleh nggak diiklanin. Nah, itu tambahin lagi powernya ya. Iklan Facebook, Instagram, YouTube semuanya ditambahin powernya di situ. Jadi intinya masif and brutal ya dalam 90 hari itu ya. Nah, dalam 90 hari itu iklannya ditujukan ke konsumen sama iklan ditujukan tuh B2B. Nah, untuk konsumen itu kita udah buka ya, datang ke sini ya. Nah, itu ada tagline-nya lagi tuh teman-teman ya. Nah, ini semua ilmu ini ada di SB1M ya, secara detailnya ya. Bagi teman-teman yang udah member ya, ketik aja sb1mclass.net/tahugo ya.
Nah, ini ada teknik iklannya juga ya, gimana ngincer, ini Bu Susi udah pernah buka belum nih materinya nih, buka Bu. Kan Ibu akhirnya SBSTM juga ya. Nah ini ya, nah ini ada sebenarnya ini kayak ensiklopedi, teman-teman mau ngetik apa, ketik aja Tahugo gitu ya. Nah ini ada cara ngiklannya tuh, cara iklan untuk franchise gitu ya. Bagaimana cara beriklan, terus terus targetnya siapa aja, ini contoh-contohnya kayak gini ya. Nah ini detailnya tuh di sini ya, karena nggak mungkin saya baca cerita di sini semua, waktunya nggak cukup ya. Oke, terus terus ada versi-versi iklannya juga banyak ya. Nah ini kalau ini contoh iklan untuk kemitraan nih teman-teman, ini juga di-boom-in teman-teman ya. Jadi misalnya bayangin ya udah influencer kita meledak, YouTube meledak, Instagram meledak, TikTok meledak, diiklanin lagi semuanya, duar gitu. Pokoknya wah, kalau udah momentum tuh iklannya makin kencengin lagi teman-teman ya. Kalau perlu kita jual mobil, jual mobil gitu ya. Karena itu momentum kadang terulangnya tuh susah gitu. Begitu ya teman-teman ya. Nah ini ya, yuk gabung Tahugo Bisnis Gerobakan. Ini di mana nih? Saya Surabaya. Jadi iklan ini saya dulu incer di Bandung, di Surabaya, di Cibinong, di mana semua daerah saya incer Bapak Ibu. Nah, maaf Tahugo udah pakai copywriting ya gitu ya. Terus YouTube upload YouTube semuanya ya, semua konten-konten dimasukin YouTube gitu ya. Nah, ini juga penting nih LBO ya. LBO itu kita udah mulai bikin website-website yang tulisannya franchise-franchise, bayangin ya. Franchise-nya baru cuma bahkan bukan belum punya satu. Bahkan saya baru bangun gerobak, saya sudah bikin kemitraan Tahugo di Kediri, di Bandung, di Aceh, di Surabaya, di mana-mana gitu ya. Karena gini, ketika orang kalau misalnya ada satu video viral aja deh ya, dia terus tonton ada di Kediri ya, dia akan ketik ya, di Kediri ada nggak ya? Dia akan ngetik kemitraan Tahugo di Kediri. Muncul kita nih teman-teman ya. Wah gila ya, ini ternyata udah gede banget ya. Lah padahal baru satu cabang gitu ya. Jadi ini gokil ya teman-teman, LBJ itu gokil ya. Hajar jangan cuma di dalam negeri, hajar juga ke luar negeri Bapak Ibu. Action dulu aja, belajar gila lah pokoknya teman-teman. Nah ini saya bikin nih, franchise Tahugo di Hong Kong, franchise Tahugo di Australia gitu ya. Nih, jadi kalau ada orang Australia lihat dia ketik franchise Tahugo di Australia, ya kita nggak usah ngincer orang-orang Australia. Kan banyak ya orang-orang Indonesia yang ada di sana yang ngembangin bisnis yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, udah kita bikin belajar gila aja dulu ya, Singapura gitu ya. Amerika, Jepang dan lain-lain kita masukin semua teman-teman ya. Oke. Nah, 90 hari yang pertama tuh yang saya lakukan dulu tawarkan ke 3 sama 5 teman terdekat dulu ya gitu ya. Wah, kalau misalnya gini, kalau misalnya cabangnya baru satu, itu nggak enak loh. Orang yang mau beli yang kedua itu nggak mau biasanya. Itu udah berkali-kali gue kejadiannya. Wih, ini enak banget Mas. Cabangnya udah berapa? Satu. Hah? Baru satu? Lah, ini baru mulai. Itu gue sama bini gue itu berkali-kali ketemu mitra kayak gitu nggak jadi gara-gara cabangnya baru satu. Padahal itu makanannya enak banget gitu. Wah, gila enak banget ya. Wah, berarti kamu belum siap dong ya? Lah, siap kok. Padahal emang belum siap apa-apa. Loh, kenapa gitu nggak jadi? Wah, akhirnya kita mikiran gila juga ya. Ini gue udah ada kali 2 3 kali nolak gara-gara cabangnya baru satu. Akhirnya apa? Ya udah akhirnya gue tawarin ke teman-teman gitu kan. Kan gue gengsi juga ya untuk ini ya, ngemis-ngemis ke mitra yang ngeledek gitu kan. Ya udah akhirnya, ya udah tawarin ke mitranya kayak Mas Adit, Mas Fikar, ya udah, "Dit, udah lu beli tahu gue ya, lu beli gerobaknya aja dah 3 juta gitu ya. Ya udah nanti gue bahkan semua gue iklanin, tahunya gue kasih deh gitu sampai berapa hari gitu ya." Ya udah akhirnya beli gitu teman-teman. Udah satu, terus nanti siapa lagi siapa lagi siapa lagi gitu. Beli gerobakan dan semuanya kita kasih gratis. Dah, nanti baru mitra datang, "Cabangnya berapa?" Udah 5. Gitu ya. Akhirnya dia beli gitu ya. Oke, 90 hari pertama siap dengan happy problem gitu ya teman-teman ya. Happy problem tuh wah dulu gua wah dahsyat banget ya, masalahnya akan banyak banget lah. Kalau cabang udah banyak masalah akan banyak gitu ya. Terus yang penting kita ngelis ya happy problem. Happy problem tuh problem yang bikin kita happy ya, kan ada duitnya. Nah, tulisin tuh teman-teman ya, apa aja sih misalnya, ini kok kompor rusak mulu, ya itu catetin aja kompor rusak di cabang mana gitu ya. Terus kaca pecah di cabang mana, ini tahunya masih jelek di cabang mana. Udah kita bikin namanya tim sapu jagat. Setiap hari tuh keliling gitu kayak pemadam kebakaran, gitu nyariin ya, mana yang bermasalah kita bantuin gitu ya.
Nah, ini yang sebenarnya cukup berat juga ya, gimana cara kita bisa bikin mitra itu terus profit. Jadi saya dulu bikin list ya, mana sih 10 mitra yang omsetnya kecil gitu ya. Ya udah kita samperin, terus kita iklanin, terus kita kasih influencer dan lain-lain ya. Terus kalau misalnya nanti masih jelek kita ajak pindah ke tempat yang lain dan lain-lain ya. Kayak gitu. Cuma ini emang berat ya teman-teman ya. Pada faktanya itu emang misalnya kalau udah salah pilih tempat, kalau tempatnya itu nggak hoki aja gitu, mau diiklanin kayak apa, influencer kayak apa, kalau tempat itu nggak hoki, emang ada istilahnya hoki ya. Makanya teman saya Fenly tuh suka ada istilah itu lucu juga ya. Orang miskin kalah sama orang kaya kalah sama orang hoki katanya. Jadi lu mau kalau kaya, sekaya apapun kalau lu nggak hoki juga kalah sama orang hoki gitu ya. Ah, istilah macam apa itu ya? Oke, nah ini ya tidak ada hasil yang sempurna, tapi ya kita kalau kata Rico kan kita tuh berjuang aja, berusaha keras sambil berdoa. Yang menentukan tuh nanti Tuhan Bapak Ibu. Di 90 hari terakhir tuh yang menentukan tuh apakah kita akan meledak atau enggak itu Tuhan. Nah, seberapa banyak kita kerja keras, seberapa banyak kita bersyukur, seberapa banyak kita berdoa, seberapa banyak kita bersedekah itu di 90 hari pertama itu sangat-sangat penting sekali gitu ya teman-teman ya. Karena ending-nya Tuhan yang menentukan gitu ya. "Mas, aku nggak percaya Tuhan." Waduh, bahaya sekali Anda ya. Oke, nah ini ya, kalau ada mitra yang kurang bagus kita kirimin influencer gitu ya. "Nih, datang ke sini ya, datang ke sini," gitu ya. Oke, ini gerobak pertama saya waktu itu ya di sini ya. Ya ampun jelek banget ya, ini belum dipasang kemitraan lagi. Itu saking kita pede, "Gila nih makanannya enak banget nih." Waduh, karena pede karena makanannya enak banget. Jadi kalau teman-teman punya makanan yang enak banget itu wajib banget dijual, guys. Karena yang paling susah itu bukan jualannya, punya makanan yang enak itu yang paling susah. Karena kalau makanan udah enak, kalau kata Seth Godin, nggak perlu marketing pun orang datang sendiri kok, ngerubungin sendiri kok, karena emang orang ini enak banget gitu ya. Oke, ini awal nggak nyangka ya, cuma iseng-iseng akhirnya jadi, sekarang udah 700-an cabang ya guys. Nah ini teman-teman, ini ilmunya udah di-sharing semua, sekarang tinggal teman-teman mulai, kalau yang berani buka gerobak dan lain-lain, nah kayak gitu ya. Oke? Oh ya, ini ada 4 buku yang saya pakai nih teman-teman, ada 4 buku yang saya pakai, 1, 2, 3, 4 nih. Ada ini kalau teman-teman ini buku wajib yang gua punya sih, kalau teman-teman mau beli ya. Ini yang membuat kita nge-boost setiap hari kayak orang gila untuk cari duit gitu ya. Ini yang pertama adalah Daily Activity. Mana sih Daily Activity ini? Atomic Habit ya, Atomic Habit tuh buku ini bagus ya. Jadi buku ini mengajarkan kita bukan membuat set goal, tapi bagaimana lu action setiap hari gitu. Bukan ada istilahnya gimana cara makan gajah kan, ya comotin sedikit-sedikit ya, lama-lama gajahnya habis gitu ya. Jadi yang kita pikirkan bukan goalnya kita dalam 90 hari mau income berapa gitu ya. Paling penting adalah setiap hari lu mau ngerjain apa gitu. Misalnya hari ini saya mau ngerjain 10 YouTube, hari ini saya mau iklan 1 Facebook, hari ini saya mau iklan 1 Instagram. Ini penting banget. Makanya gue sekarang jarang banget bikin goal, tapi saya paling rajin bikin apa yang harus saya lakukan setiap harinya. Itu penting banget ya teman-teman ya. Karena goal itu akan menyusul ya, mengikuti ya. Ini ada namanya rule 4%. Nah, dari daily activity yang kita session, misalnya Instagram, YouTube, misalnya contoh ya, gue jualan, nih contoh nih, gue jualan mesin 35 ya. Ini kan mesin 36 baru mulai, mesin 35 ini kan gue jualan mesin 35. Kok gini ya? Maksudnya di TikTok tuh ke-ban mulu ya, bikin TikTok ke-ban. Wah, gila nih gue buang waktu banget di TikTok. Padahal Bu Ocha, Bu Susi, Bu siapa ya, Bu mahasiswa ini jago-jago banget gitu. Nah ini gue daripada lu buang waktu di situ, ini cari rule 4%. Mana yang paling powerful? Kalau saya powerful di YouTube Short ya. Saya bikin action tiap hari tuh YouTube Short tuh powerful. Nah udah, prioritasin YouTube Short, itu namanya rule 4%. Jadi cari top 4% yang super productive activity, itu yang akan generate 64% revenue kita ya. Jadi kita income kita terbesar gara-gara YouTube Short. Kalau gue itu dari YouTube Short sama WA Story. Ya udah geber aja di situ gitu. Nggak usah bikin yang kemana-mana udah gitu ya. Ini buku rule 4% ini like crazy nih di sini ya. Ini karangan Sabri Subi, gokil nih. Keren banget nih teman-teman ya. Ini belinya di mana? Ini di internet ya. Yang ini yang lain di Gramedia, yang ini di Amerika, ini di Amerika nih. Like crazy sama Traffic nih di Amerika ya belinya ya. Belinya pakai online ya guys. Ini Traffic Security keren ya, publish 1 year. Jadi
Lu jangan mikirin apa-apa, pokoknya gimana caranya lu action selama 1 tahun. Makanya teman-teman, ini saya punya mesin-mesin uang ini, saya nggak peduli hasilnya kayak apa, saya akan zoom setiap minggu minimal seminggu sekali. Ini yang disebut dengan traffic secretnya ini ya, Russell Brunson. Udah lu fokus aja, zoom 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 jualan, zoom jualan, zoom jualan, zoom jualan, zoom jualan gitu. Sama kayak Bunda Korla kan selama 2 tahun dia live live live, sekarang yang datang 300.000 gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya konsisten aja, nggak peduli mau yang Zoom datang berapa banyak gitu. Ini saya nggak peduli yang datang seberapa banyak teman-teman ya. Karena mesin 35 dulu yang datang juga cuma 7 orang, 8 orang. Sekarang sekali datang tuh 180 orang, 100 rata-rata 100 orangan lah gitu ya. Nah, ini karena mesin 36 baru mulai, nah kita baru mulai ya. Nah, ini yang terakhir nih ada monster obsesi nih, Be Obsessed nih, Grant Cardone, keren juga nih ya. Jadi sebenarnya ada monster di dalam tubuh kita tuh yang kita harus bangunin gitu. Bangun, bangun, bangun gitu. Sebenarnya nih semua orang tuh dikasih berkah untuk menjadi kaya raya Bapak Ibu. Dikasih monster di dalamnya untuk mengamuk supaya kita bisa kaya raya. Cuma kadang-kadang monster itu nggak kita kasih makan. Gitu. Jadi teman-teman misalnya, gue kok bisnis gagal-gagal mulu. Nah, itu harus kasih makan. Monster itu kasih makan terus. Cara kasih makannya gimana sih? Biar dia ganas ya. Itu sering nonton, motivasi, sering nonton YouTube orang yang sukses dari miskin jadi kaya gitu. Gue paling sering jadi nonton yang orang, ya itu ya, dari nol, dari miskin nggak punya apa-apa tuh jadi kaya tuh kayak kemotivasi banget. "Ah, gila dia bisa, gue pasti bisa," gitu ya. Wah, harus ngapain sih ngerjainnya gitu ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dari Alex Sarven ya teman-teman. Jadi dia bikin 90 days plan, weekly commitment, daily activity. Inilah yang akhirnya menjadi sebuah papan tulis depan komputer saya ini nih, depan saya nih ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi bukan target saya adalah saya mau jadi kaya dalam 90 hari saya punya uang 100 juta. Bukan gitu tapi teman-teman ya. Tapi gimana caranya setiap hari harus ngapain gitu ya. Nah, kalau saya lebih demen bukan bikin goal, tapi membikin target harian gitu ya. Gue nggak pernah bikin goal lagi teman-teman ya. Pokoknya 90 hari itu harus ngerjain apa, ini Senin, Selasa. Jadi ini kalau misalnya project 90 hari, ini papan tulisnya ya satu, produknya cuma satu ya Bapak Ibu ya. Produknya cuma satu nih. Misalnya zaman dulu saya lagi tahu, ya udah 90 hari benar isinya tahu semua nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nih. Gue isinya tahu gitu ya. Nah, setelah itu kan ganti nih. Ganti mesin 35, terakhir kan mesin 35. Jadi saya udah 3 bulan nih, 90 hari kemarin udah isinya tuh blockchain, metaverse, carving digital, blockchain, metaverse, carving digital, udah isinya itu aja tuh selama 90 hari. Nah, sekarang udah selesai, puji Tuhan sekarang udah income-nya udah lumayan bagus dan setiap hari ada uang masuk. Nah, sekarang masuk mesin 36 gitu. Nanti teman-teman bikin kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, baik, ini 5 menit terakhir ya, teman-teman ya. Saya mau cerita tentang Klub 100 dan mesin 36 yang terbaru ini ya. Jadi saya terinspirasi sama namanya Richard Branson. Dia punya 400 bisnis. Kalau Club 100 itu idenya adalah punya 100 mesin uang. Gimana setiap mesin uang ya, satu mesin uang menghasilkan 1 juta aja, makanya punya 100 juta. Oke, cara jualannya gimana? Jadi kalau teman-teman nanti ngambil mesin Club 100, mesin 35 kah, 36 kah, mesin 6 kah, mesin berapa terserah gitu ya. Kita akan adakan Zoom Bapak Ibu untuk jualan. Jadi kayak semacam pameran franchise. Teman-teman isinya adalah tinggal membangun traffic, yang traffic itu diarahkan masuk Zoom. Dimana kalau Zoom dia mutusin untuk beli franchise kita atau enggak gitu ya. Nah, nanti kalau ada 100 mesin ya gila bisa jadi nih, ya amin ya. Zoom itu satu hari ada 100 Zoom, itu kayak pameran. Jadi leads kita tinggal dia mau berkunjung mana. Bayangin ada 100, masa 100-100-nya nggak beli sih gitu ya. Ada yang harga 100.000, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, dia milih aja. Oh ya udah gue beli yang 100.000 aja. Ya udah dia beli gitu ya. Artinya setiap malam harusnya kita bisa dapat duit loh Bapak Ibu, karena kita buka pameran franchise setiap hari. Ini contoh hari ini, saya lagi pameran franchise ini mesin 36 hari ini, sama sebelah jalan Mas Jamie mesin 35. Ya, jadi kalau teman-teman punya list dia bisa nonton dua-duanya nih. Ah, kemarin udah nonton mesin 35, gue sekarang nonton mesin 36 ah. Kok mesin 36 bagus ya? Dia beli. Mesin 35 kok bagus ya? Dia beli juga. Kalau punya 100 dibeli ya teman-teman bisa income-nya kayak begini ya. 100 banyak banget Mas. Lah, Richard Branson tuh punya 400 Bapak Ibu, company ya. Gokil ya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya.
Ini mesin 35 yang kemarin kita kerjakan 90 hari 90 hari udah beres ya. Ini income-nya 5,4 juta sehari, teman-teman 2,7 juta sehari. Lumayan ya. Ini yang teman-teman akan dapatkan kalau teman-teman nanti mulai coba masuk ke klub 100. Ingat, nyemplung aja dulu, beli aja dulu mesin 35, beli aja dulu mesin 36 gitu ya. Baru nanti mikir belakangan. Toh dapat ilmunya banyak loh teman-teman. Karena begitu beli mesin 35, 36 dan lain-lain, teman-teman bisa dapat SB1M. Oke? Mesin 36 itu kita pilih dari Jepang ya teman-teman, namanya AFC. Kenapa pilih AFC? Karena Jepang itu ininya bagus-bagus ya. Ada Toyota, Yamaha, Mitsubishi, SK2 gitu ya. Jadi semua perusahaan Jepang rata-rata bagus-bagus itu teman-teman ya. Oke, ini kita milihnya Asayama Family Club ya. Kita milih mesin yang ini ya. Sekarang ya untuk 36 ya. Karena dia perusahaan farmasi tertua udah ada di Tokyo Stock Exchange. Jadi ini the best banget. Dan yang paling saya suka adalah di mesin 36 ini sudah ada 9 orang yang income-nya di atas 1 miliar semua. Makanya wow gila ya. Kita kadang-kadang kalau bisnis kan ngelihat orang ya. Orang ini udah 1 miliar belum ya sebulan ya. Wah, kok udah lama banget belum pernah 1 miliar ya. Apa jalan apa enggak gitu ya. Nah, kita sekarang milih bisnis yang mesinnya itu orang-orang udah paling nggak income-nya udah 500 juta sebulan gitu ya. Wow. Paling nggak kita ada gambaran income kita segitu tuh nanti ke depannya gitu ya. Oke, kita nggak akan bahas panjang lebar ya. Nah, ini produknya teman-teman. Produknya itu sebenarnya untuk kita jadi awet muda. Jadi kita nggak pernah tua. Karena ini orang Jepang tuh mukanya kan muda-muda. Jadi kita nanti kalau ini berhasil kan kita muda, kita sehat, kita kaya gitu ya. Amin ya teman-teman ya. Oke, saya nggak akan bahas ininya ya, bisnisnya ya, karena waktunya nggak cukup ya. Intinya sih di bisnis ini nanti sekalian aja lah ya. Intinya nanti kalau teman-teman ambil mesin 36 ini, kita cuma perlu 2 partner ya untuk dapat 660 juta per bulan gitu ya. 2 partner loh guys. Ya kali kita melakukan Zoom ini selama bertahun-tahun, masa nggak dapat sih 2 partner? 660 juta nih dari satu mesin 36 doang nih misalnya. Nanti kan ada mesin 37 dan seterusnya gitu ya. Dan ini keren teman-teman ya. Ini income-nya ini partner saya income-nya udah 9 juta, 11 juta. Ini sehari teman-teman ya. Wah jadi kan kayak ada harapan nih teman-teman, gokil ya. Apalagi ngerjainnya cuma dari rumah lagi ya. Nanti gimana cara jualannya nanti diajarin. Kerjanya tuh 1 menit sehari gitu ya teman-teman ya. Semuanya sudah disediakan. Nah, ini tadi ilustrasinya ya. Kita kayak semacam membangun franchise ya. Ini Hendy Setiono ini punya Baba Raffi, punya kebab. Ini mesin pertama dia itu namanya kebab Turki Baba Raffi. Ketika sukses udah sudah 1000 cabang kan kalau nggak salah ya. Dia bikin lagi namanya Ngikan. Oke, ini mesin keduanya dia. Jadi gue ngeliat Klub 100 ini kayak Baba Raffi juga ya. Cuma kita mau bikin versi punya banyak bisnis tapi versi digital. Nggak repot-repot itu namanya ngurusin ke lapangan dan lain-lain gitu ya. Dan semuanya nanti sudah berjalan secara otomatis karena Zoom-nya udah disediakan setiap hari. Teknik jualannya udah disediakan setiap hari gitu ya. Wah, seru ya. Bayangin ya teman-teman, kita kayak Hendy Setiono ini ya teman-teman ya. Atau kayak OMB ya, kakak saya tuh punya namanya OMB, dia punya pisang pop, bakwande, hotdog. Nah, tahu gue tuh gabung OMB juga sekarang, terus dia punya ayam pramesti dan lain-lain. Semacam itulah kita mau bikin ya. Tapi versi digital, versi Klub 100 ya. Nah, saya mau cerita bedanya nih apa nih teman-teman. Kalau franchise konvensional itu untuk jualan itu biasanya kan pakai influencer dan lain-lain, tapi ikut pameran biasanya kalau mau kenceng. Nah, pameran kita itu di Klub 100 namanya Zoom ya teman-teman, Zoom seperti ini. Jadi teman-teman tugasnya hanya mengundang calon yang mau beli franchise kita tuh ke Zoom gitu ya. Nah, ini ada kerja barengnya 1 menit. Ini menarik nih teman. Nggak ada karyawan, nggak pusing sewa tempat, nggak pusing ngurus GoFood, nggak pusing ngurus pajak legal dan lain-lain. Semuanya udah diurusin sama per mesin uang itu kan perusahaannya udah ada yang ngurusin lah gitu ya ibaratnya ya. Enak loh teman-teman. Konvensional tuh saya dulu kepala pecah tuh ngurusin GoFood loh. Karena GoFood itu kan waktu pandemi kan semua orang daftar GoFood ya. Jadi susah ya, berat ya teman-teman ya. Nah, akhirnya kayak gini, setiap partner adalah cabang franchise ada. Jadi ini saya ngapain sih Zoom gini, saya ngasih materi, terus kalau teman-teman mau ambil Klub 100 ya, ambillah mesin 35 atau 36 nanti diajarin cara jualannya. Itu ibarat saya lagi ngebangun franchise nih. Saya lagi membangun jualan tahu go nih. Saya lagi jualan Klub 100 yang hari ini adalah mesin 36 ya.
Nah, mesin 36 apa sih yang teman-teman bisa dapat ya, teman-teman ya? Nah, mesin 36 tuh harganya 3,4 juta, 10 juta sama 20 juta nih. Ini mesin 36 ya. Ya. Ini ada paket-paket namanya Ruby, Sapphire, Diamond ya. Ini barangnya. Oke. Nah, tugas kita, nah ini saya selalu gini teman, setiap mesin uang, saya pengen gimana caranya gue kerja sekali udah gitu gue nggak kerja lagi seumur hidup gitu ya. Makanya mesin 35 saya itu saya anggap tuh saya sudah selesai gitu. Sudah selesai dalam arti ya saya sudah closing 120, terakhir tuh 130 partner ya. Saya sudah closing 130 partner. Ibarat saya di tahu gue sudah buka 130 cabang. Tugas saya sebenarnya udah selesai. Ya, tugas berikutnya adalah bagaimana memastikan partner saya itu mengikuti tutorial-tutorial dan training-training yang ada gitu. Cuma itu aja sih sebenarnya. Tapi untuk closing lagi saya udah sebenarnya udah enggak gitu ya. Nah, sekarang saya masuk mesin 36. Mesin 36 itu kita cukup punya 2 partner, guys. Cuma 2 partner. Ibarat kalau kita buka franchise cuma perlu 2. 2 orang yang hebat. Kalau mereka berkembang, kita dapat 600 juta tiap bulan. Oke? Terus yang pertama kita mencapai paket ini ya teman-teman ya, paket namanya Diamond ya guys. Oke, pertama income-nya ya. Income-nya gini. Jadi kita bisa mulai dari 3,4 juta. Oh, hari ini kita lagi diskon ya sampai 1,8 juta ya. Teman-teman udah bisa dapat ya. Jadi kalau Ruby closing Ruby itu dapat 300.000, Ruby closing Sapphire dapat 900.000, Ruby closing Diamond itu 1,8 juta. Oke, saya akan cepat aja ya, biar yang to the point aja yang di sini aja ini. Nanti kalau mau detailnya silakan tonton yang lebih rapi ya. Oke, jadi tugas kita ingat ngebangun namanya 2 partner. Nggak usah nyari-nyari orang guys. Cemplungin Zoom aja atau dia nanti nonton WA, nonton replay dan lain-lain mereka join sendiri. Ini kalau Anda ya udah jadi diamond ya, artinya Anda mulai kan dari 1,8 juta nih. Nanti beli lama-lama jadi diamond juga kan, dikumpulin lah. Nah, kalau teman-teman closing namanya satu pertama Arjuna, ini teman-teman langsung dapat retail profit 3,3 juta. Kalau Anda closing Benita, nih partner ya 3,3 juta. Kebetulan nih partnernya udah langsung tepat gitu ya. Wah gila, nih partner gue tepat banget nih. Dia juga mau jualan mesin 36 ini dan lain-lain ya. Akhirnya berkembang nih teman-teman ya. Nah by the way, ini namanya omset group ya. Kalau misalnya ada tim Arjuna sama tim Benita di sini terjadi komisi ya, terjadi penjualan ya. Terutama Diamond ketemu Diamond ya, ini kita dapat profit lagi tambahan 1,8 juta. Makanya kita profitnya begitu jual partner 1, partner 2, ini yang Diamond ya, yang harga 20 jutaan ya. Ini income kita 8,4 juta. Oke, Diamond ini 20 juta Bapak Ibu. Nah, ini ada yang satu yang menarik nih teman-teman. Kadang-kadang kita jualan tuh takut-takut ya. Gue kalau jualan 3 juta kok mahal banget ya, 20 juta kok mahal banget ya. Dan jualan 100 ribuan aja gitu. Nah teman-teman, jualan 100 ribuan itu kadang-kadang income-nya cukup lama gitu ya. Kita tuh harus membiasakan diri bahwa emang bisnis mulanya itu 20 juta. Teman-teman kalau beli franchise tahu ke Baba Raffi dan franchise lain itu rata-rata 20 jutaan ya. Tahu Go itu 25 juta Bapak Ibu. Terakhir yang autopilot itu 45 juta. Dulu waktu saya jualan gila 21 juta. Dulu waktu jualan pertama itu 21 juta. Ini siapa yang mau beli ya? Itu karena mindset kita di kepala, ya Allah nih gue kalau jualan ini 20 juta siapa yang mau beli? Kalau gue jualan 3 juta siapa yang mau beli? Ini mindset kita diubah Bapak Ibu. Kita cari dream customer yang mau beli banyak kok gitu ya, yang mau beli banyak. Cuma di kepala kita karena kita siapa yang mau beli, akhirnya kita nggak jadi jualan. Padahal yang sudah siap beli itu banyak banget Bapak Ibu ya. Makanya mindset kita dibalik, makanya sekarang saya kalau jualan barang apapun di harga 20 juta itu udah biasa aja gitu. Kalau misalnya, "Wah gila mahal banget." Mahal gimana lu? Lu kalau mau bikin restoran itu miliaran loh. Ini 20 juta, lu potensi income lu 600 juta tiap bulan loh gitu ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kalau misal partner kita di jalan nih teman-teman, ya udah nanti tim A-nya jalan, tim B-nya jalan gitu ya. Nah, misalnya contoh nih Arjuna sama Benita. Arjuna juga akhirnya jualan closing lah paket namanya Diamond. Nah, Benita juga closing paket namanya Cindy Diamond. Nah, ini yang udah jualan Benita, ini yang jualan Arjuna. Nah, kita dapat uang 1,8 juta dari omset grup ya. Jadi ibarat nih kita punya bisnis yang jalanin agent kita, partner kita dapat komisi gitu di situ. Wah, gokil ya. Oke, ini ini ya teman-teman ya.
Kalau kita berhasil membangun tim A, tim B, dan mereka semuanya sudah serba digital ya. Kalau terjadi penjualan 10 paket, jadi satu paket itu kita nanti ada tim A sama tim B. Kalau terjadi penjualan satu paket di tim A, satu paket di tim B, satu paket ini artinya 2 paket ini ya, satu paket itu 2 box ya, 2 box Subarashi ini ya. Itu kita dapat 300.000 teman-teman, ya. Jadi di tim A-nya Arjuna di tim A Arjuna kan orangnya juga banyak ya, misalnya di tim Arjuna ada jualan 1, di timnya Benita ada jualan 1, di hari yang sama kita akan dapat 300.000. Nah, kalau terjadi penjualan 10, ya 3 juta ya teman-teman ya. Sehari ya teman-teman ya. Ini kalau kita posisinya sudah diamond ya. Nah, di paket ke-11 sampai 200, jadi kita dibatasi ya sampai 200 paket setiap hari ya. Di paket ke-11 sampai 200 kita dapat komisinya tuh 100.000, bukan 300.000 lagi. Jadi contoh ya, di timnya A-nya Mas Arjuna di orang ke-11, di tim B-nya Benita di orang ke-11 itu terjadi penjualan. Itu bukan 300.000 lagi tapi 100.000. Makanya ini ada 190 paket kan. Kalau satu hari itu kali 100.000 sama 19 juta. Makanya sehari kalau tim ini udah berjalan, ini udah akan bisa dapat 22 juta per hari alias 660 juta per bulan. Mas udah banyak belum yang dapat ini? Banyak banget guys. Ini yang gue bikin panas sebenarnya. Gila ya, dulu itu gue tahu nih namanya AFC dari Jepang ini bagus. Cuma kan dulu baru mulai belum ada yang menghasilkan. Biasanya kita gitu ya. Kalau baru mulai mana udah ada yang menghasilkan belum? Ternyata sekarang udah banyak ya. Apalagi udah ada 9 orang yang ingin kami di atas 1 miliar. Wah, gila. Kayaknya bisa sih. Ini kita cuma perlu 2 partner guys. Di mesin 36 cuma perlu 2 partner guys. Nggak perlu ratusan orang ya. Hanya perlu 2 partner hebat ya. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman ya. Oke, saya akan ke sini sebagai penutup. Penutup mulu ya. Oke, sekarang saatnya work from home, teman-teman. Kita ini lagi baru mulai membangun namanya Club 100, di mana kita membangun 100 mesin uang, di mana kita nanti seperti kayak Baba Raffi punya bisnis yang banyak. Kita pameran franchise setiap hari lah gitu ya, teman-teman ya. Dan ini mesin-mesin 35 nih, emang mesin banyak ya. Saya ceritain mesin 35 aja nih, karena yang paling baru ya. Ini bayangin ya teman-teman, ini saya sambil ngopi dapat 2,7 juta. Padahal saya udah nggak ngerjain lagi namanya mesin 35 guys. Bahkan saya suka lupa ngeblast Zoom, ngasih tahu Zoom itu saya suka lupa di mesin 35 itu ya. Tapi uang tetap masuk. Ini gilanya sistem ya. Kan sistem Club 100 kita bikin sistem yang udah ada tutorial dan lain-lain, mereka udah jalan sendiri gitu. Ini bayangin ya teman-teman, nanti kalau udah 90 hari kerjain salah satu mesin, teman-teman udah dapat income 2 juta, 3 juta sehari. Wah, teman-teman bisa fokus ke mesin berikutnya. Atau kalau mau istirahat ya udah, nggak usah lanjut mesin berikutnya juga nggak apa-apa. Nah, kita pengen idenya itu adalah bukan nyari-nyari orang, guys. Makanya saya nggak pernah nyari-nyari orang gitu ya. Saya cuma ngundang Zoom, Bapak Ibu. Ada materi ini gini-gini, lo mau belajar nggak? Kalau Anda nggak beli mesin 35, nggak mesin 36, nggak apa-apa, belajar aja gitu. Gitu ya. Tapi saya akan kasih Zoom ini sampai bertahun-tahun ya. Karena saya intinya mau jualan kan. Gitu ya. Intinya adalah gimana caranya Anda dikejar pembeli, dikejar reseller Bapak Ibu, bukan kita cari-cari pembeli ya. Nah, nanti kalau bisnis jalan ya kita jalan-jalan. One day kita udah nggak Zoom lagi. Dulu mesin 35 saya Zoom juga sering banget ya. Sekarang Zoom cuma sekali seminggu ya. Nah, mesin 36 ini lagi rajin banget ya, seminggu 3 kali. Nanti minggu depan udah seminggu sekali ya. Nah, Bapak Ibu, saatnya kita menikmati hidup. Teman-teman bayang nggak sih? Kita punya bisnis yang nggak perlu kita bangun pagi ngebut-ngebutan. Gila, bangun pagi tuh males loh, sumpah loh. Bangun pagi tuh males. Gue itu kalau anak gue nggak sekolah, gue males banget loh bangun pagi tuh ya. Ya kita pengen nikmati hidup ya. Zaman zaman dulu anak gue masih kecil, gue tuh bangun tuh jam 12 siang, jam 1 siang ya. Yang belum pada sekolah gitu ya. Ya karena kalau bisnis tuh gitu, apalagi digital marketer ya. Nah, mau nggak teman-teman kayak gitu ya, punya bisnis yang ngerjainnya di rumah sambil ngopi, tapi nanti ada 1/3 bulan, per 6 bulan kita jalan-jalan nih. Ini saya waktu di Las Vegas nih bareng Bu Susi juga ya. Las Vegas nih mantap ya teman-teman. Teman-teman jangan meninggal dulu sebelum ke Amerika Bapak Ibu. Sama umroh ya. Sama naik haji gitu ya. Kalau belum, kalau ke Amerika kayaknya belum sempurna lah hidup ini ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman bisa hemat waktu 9 tahun seperti ini. Jadi ini kan SB1M sudah 9 tahun ya teman-teman. Artinya nggak usah cari-cari cara lain lah. Udah ada ilmunya, udah ada caranya, tinggal ngikutin aja jalannya ya gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi nggak ngulang-ngulang dari awal ya. Ini beberapa teman yang sudah dapat uangnya ya. Ini Mas Jaya beli motor 2 bulan ya, dalam 2 bulan. Ini Mas Chandra beli BMW Z4 ya, dari digital nih. Yang dilihat ini jangan merekanya ya, mereka teman-teman ya, tapi dilihatnya dari kitanya. Gila juga ya, digital marketer tuh kalau dikerjain serius bisa duitnya bisa banyak ya. Nah masalahnya sekarang kalau misalnya nggak punya produknya, jualnya apa? Makanya SB1M sekarang gandeng namanya Klub 100. Klub 100 itu nyariin bisnis-bisnis apa sih yang powerful, yang bisa menghasilkan uang. Nah salah satunya mesin 36 ini gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi enak ya. Kalau dulu SB1M kita suruh nyari produk sendiri, mereka pada bingung kan. Nah sekarang SB1M teman-teman udah dapat ilmunya, ini produknya. Silakan pilih mau jualan yang mana, mesin 35, 36 dan lain-lain ya. Silakan aja gitu ya. Ini siapa ya? Ini juga ya, ini jualannya ini teman-teman. Penjualan saya meningkat sampai 10 miliar nih WA saya geblek ya. Dalam waktu 1 tahun dia jualan sistem ruangan operasi ya. Kayak begini nih. Ini WA saya teman, saya pakai SO yang Mas Berto ajarin, ini bukan saya yang ngajarin ya, yang ngajarin tuh SB1M ya. Ini Mas Rahmat closing lahan pabrik. Ini ngeri loh teman-teman, SB1M closing itu puluhan miliar loh. Gue sendiri juga sama Adit garuk-garuk kepala ya, gila juga ya. Wah ini Mas, ini bukan pamer ya teman-teman ya. Ini teman-teman kalau ngeliat kayak gini, anggap posisi teman-teman ada di situ. Gila ya, enak ya kalau jadi Mas Fauji ya, duduk di atas uang gini, kerjanya dari rumah doang sambil ngopi gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau jualan nih teman-teman ya. Jualannya apa sih? Untuk Zoom yang ini, pameran franchise ini, saya jualan tuh namanya SB1M mesin 36 bersama AFC. Jadi mesin 36 itu adalah SB1M dan AFC. Jadi bagi teman-teman yang mau ambil mesin 36, ini yang teman-teman dapat ini. Akses 900 video tutorial ya, yang tadi senilai 1,2, live Zoom sebulan sekali nih bersama Mas Yuna senilai 1,5, akses modul traffic secret 16 days challenge, modul 7 jurus game plan. Wah, ini semua real based on true story ya. Ada web affiliate, 10 teknik closing terbaru plus produk plus bisnis AFC Jepang. Jadi teman-teman langsung dapat dashboard, langsung dapat produk, langsung bisa jualan. Insya Allah bisa dapat 10 juta sehari ya teman-teman. Nah ini senilai 8,8 juta. Nah ini ilmu-ilmunya nih ya, modul-modulnya. Mas aku udah kebanyakan Zoom, kebanyakan modul pusing. Ya udah langsung mandi aja ya, langsung terjun aja ya, langsung beli mesinnya, langsung jualan ya. Nah good newsnya teman-teman, ini hari ini one time payment ya. Harganya jadi 1,8 ya, dari 8,8 juta. Ini cuma sampai 16 Desember ya teman-teman ya. 16 Desember tuh kita 17 Desember naik jadi 3,5 juta loh, bayangin ya. Nanti dapat dashboard seperti ini. Ini 1,8 sampai 16 Desember ya guys. Nanti 16 Desember harganya jadi 3,4 juta, 3,5 juta. Lah tinggal berapa hari lagi ya? Tinggal 4 hari lagi ya. Iya ya, kayak gini lah kira-kira ya. Ya, kedepannya ya Anda punya bisnis, dikerjain dari rumah, 90 hari kerja 1 kali aja seumur hidup, 1 menit sehari, bisnis jalan ya Anda jalan-jalan. Oke. Oh iya, ini yang seru nih teman-teman. Ini produk AFC itu direkomendasikan dari Jepang ya, orang Jepang. Oh Mas gimana kalau saya sudah member SB1M gimana dong? Nah member SB1M gini ya teman-teman nih, member SB1M sekarang udah gandeng AFC. Jadi komisi affiliate-nya itu dari AFC-nya ya teman-teman. Jadi SB1M sudah tidak jadi kalau teman-teman nggak member AFC udah nggak ada fee affiliate-nya ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Jadi kalau mau ini berarti teman-teman beli AFC-nya lagi gitu ya. Untuk AFC nanti kalau udah gabung itu ada lebih detail ya tentang produk dan lain-lain ya. Ini sekarang lebih ke uangnya aja dulu ya. Oke, ini perhatiin nggak teman-teman? 1,8 juta itu hanya 60.000 sehari. Kadang-kadang orang tuh mikir, gila ya beli ini mahal ya, 3 juta mahal, 10 juta mahal, 1,8 juta mahal ya. Teman-teman bisa bayang nggak? Mulai besok nih, coba jajannya teman-teman dikurangin dulu nih 60.000 aja per hari ya.
sampai sebulan ke depan. Ya kalau naik ya berarti kan ya 100.000 ya sehari ya. Ditabung dulu ya, tiap hari tuh nggak jajan dulu, tabung tabung tabung, nanti pas akhir beliin mesin 36 ini. Karena dengan punya license mesin 36 ini teman-teman bisa langsung bisa jualan, buka franchise lagi gitu ibaratnya kayak gitu. Oke, mungkin begitu ya teman-teman. Untuk produk nanti ada Zoom tersendiri ya Bu Siti, nanti WA saya aja, ada Zoom khususnya gitu ya untuk produk ya. Oke baik, terima kasih teman-teman. Ada yang mau nanya lagi? Kayaknya cukup ya. Wah, nanyain marketing plan ya malah ya. Oke, nanti ya di Zoom berikutnya deh ya teman-teman. Oke, akhir kata, yuk saatnya kita merubah hidup ya, maksudnya dalam arti kalau teman-teman bosan kerja kantoran terus, atau mungkin bosan dengan bisnis yang itu terus gitu ya, atau bosan dengan bisnis yang harus dijagain terus ya. Yuk saatnya kita ke digital marketing, cari bisnis yang versi franchise ya, kayak gini personal franchise, yang kalau sudah jalan, yang ngerjain adalah orang lain. Itu yang paling keren loh guys. Bisnis yang kalau udah jalan, yang ngerjain orang lain itu keren banget. Kok bisa begitu? Karena gini, yang pertama, contoh, saya kenapa gandeng AFC? Pertama, ini punya perusahaan ya. Perusahaan ini bukan saya yang handle gitu ya. Saya cuma jualan, ketemu partner. Kalau partnernya jalan, udah mereka kan kontakkan sama perusahaannya Bapak Ibu. Yang bagi bonusnya perusahaan dan lain-lain. Jadi saya nggak pusing ngurusin produksi, nggak pusing. Kita tuh nggak perlu pusing mikirin produksi, kirim-kirim barang dan lain-lain. Tapi begitu partner jalan, kita dibayar sama perusahaan. Itu gokil. Saya 23 tahun berbisnis. Saya tuh udah nggak mau bisnis yang konvensional lagi Bapak Ibu ya. Saya ini udah cukup pusing lah dengan membuka bisnis tahu ini kan punya 700 mitra. Berarti kan protesnya ke siapa kalau ada masalah? Ya ke saya, ke tim saya, ke semuanya ke saya gitu. Kalau ini enak loh teman-teman, ini enak banget lah. Lah kalau mau protes barangnya belum sampai, kalau ini barangnya sobek dan lain, nah tuh sana langsung ke perusahaan ya, kontaknya udah ada CS-nya sendiri. Ah keren banget lah inilah. Oke, sampai ketemu lagi di Zoom selanjutnya. Mungkin kalau nggak Rabu ya minggu depan ya. Good luck teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah hadir ya. WA coba tanya pengundangnya ya Mas Tin ya. Tanya pengundangnya ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ada Zoom sebelah ya. Mau linknya nggak Zoom sebelah nih? Tapi Mas Jemi udah mau selesai ya. Tanya pengundang ya teman-teman ya. Nih Zoom mesin 35 masih jalan di sebelah tuh kalau mau lihat-lihat ya. Terima kasih sudah mendengar saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih yang sudah hadir, Mbak Stin, Mbak Siti, Bu Susi, Mas Adlin, semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Good luck, guys. Thank you, Om Ber. Thank you. Thank you.